pertama harus ngembaliin uangnya yang udah kalian terima 50 juta plus denda 50 juta lagi. 2 kali lipat. Jadi 100 juta lah harus dikembaliin. Gitu. Karena setiap per semesternya ada laporan. Betul. Gitu. Kalau memang dipakai ya uangnya. Kalau uangnya buat bayar parkir boleh. Aduh. Oh, yang punyanya ini ya ternyata. Biasalah, suka Dingin butuh pelukan tapi hanya agama yang bisa dipeluk. Ada kita mah ada manusia hanya bisa berusaha doang gitu ya. Betul. Yang menentukan mah orang dalam orang dalam. Selamat datang di Bahe, bincang bareng HME. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di episode kedua Bahe di season keempat ini. Wih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang ada dimanapun. Iya betul, apalagi buat penonton setia Bahe. Oh gitu my kan ya. gosh, jelas. Kita ini penonton yang sudah menunggu episode 2 ini ya dari Iya. kemarin-kemarin. Yang Terus sudah setia menunggu. sekarang suasananya udah berbeda ya Hani ya. Iya, ini kamera cahayanya udah mulai nyorot ya. Betul, kemarin itu kayak outdoor gitu kan. Iya, Ya, benar. sekarang kita udah ada di studio yang kayak bener-beneran Wow. podcast gitu loh. Wow, Iya, keren betul. keren amai. Terus yang biasanya kita tuh nonton podcast di YouTube yang kayak studio ini tuh kayak di beberapa channel YouTube gitu kan ya, yang Iya. nggak bisa kita sebutin brandnya. Bip gitu. Iya. Sekarang kita ngerasain sendiri gitu loh di sini gitu ya. Kita ngerasain di syuting di studio. Betul. Oke. Ngomong-ngomong nih gimana kabarnya Hani hari ini? Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Bersemangat sekali ya. Jelas harus. Harus bersemangat. Oke. Kalau Kang William sendiri gimana kabarnya? Aku kabarnya alhamdulillah baik juga ya. Mungkin teman-teman bisa lihat anggota tubuh aku masih lengkap ya. Alhamdulillah ya, masih ada sampai bawah ya. Masih ada, Boleh. masih komplit. Masih komplit ya. Iya. Tapi itu yang di dalam ginjalnya masih aman? Aman. Alhamdulillah aman sih. Aman. Gak dijual. Nggak dijual buat apa tuh? Buat bayar parkir. Di mana parkir di mana tuh yang harus bayar? Kayak Berat banget. parkir kampus kita gitu ya. Oh gitu ya. Oh, aku nggak tahu. Cuma kita takut ada tukang bakso ngelewat itu Iya, ya. aduh, Takut walaupun di ini, studio tukang bakso berbahaya. ada dimanapun ya. Oke, alhamdulillah aku sih kabarnya baik ya, sehat Mm-mm. walafiat. Terus juga aku sangat bersemangat gitu kan ya. Kita semangat Karena banget. Kita harus selalu bersemangat ya sih. Iya. Untuk menjalani hari-hari kita, kegiatan kita gitu kan ya. Mm-mm. Betul. Karena Oke. kita tuh topik sekarang tuh mau ngapain sih? Oke, sekarang tuh kita bakal ngomongin tentang himpunan, kemudian UKM dan juga beasiswa. Nah itu betul. mungkin itu Wow, topik topiknya yang keren ditunggu, banget ya. Keren banget yang ditunggu sama teman-teman semua gitu kan. Iya, ya. jelas. Oke, mungkin langsung aja ya kita sambut aja narasumber yang hebat-hebat ini gitu ya. Widih, Dua keren-keren orang amai. akang-akang ini yang sangat hebat gitu ya. Iya. Siapa tuh Hani? Kita punya Kang Saipul dan Kang Paris. Yeay, Oke, tepuk kita tangan langsung dulu. aja sambut. Ini dia Kang Saipul sama Kang Faris. Faris. Hai. Halo. Halo. Boleh. Oke. Silahkan duduk Kang. Waduh. Gimana rasanya ada di rasanya- studio ini? Dingin banget, betul. Widih. Aduh, Wih. aduh. Oh, yang punyanya ini ya ternyata. biasalah, suka Dingin butuh pelukan tapi hanya agama yang bisa dipeluk. Takut Buset. banget. Ya, kayak gitu. Untuk yang itu tuh tolong agak dikondisikan. Ah iya. yang bilangin gak sih? Iya. Bilangin gak sih? Ayo. Aman itu mah. Sudah ini. Ayo. Sudah dikondisikan. Awas nanti nonton ya Han. Aduh. Nanti di-share linknya Oh, di-share, ini biar ya nonton. Oh gitu. Kayak gitu katanya. Aduh. Biar Oke. nonton. Buat yang di sebelah sana jaga hati aja katanya. Kode itu tuh Oh, sebenarnya. bisa Jaga hati ada. Bisa. Kodenya di Insya Allah. podcast HME. Tahu sih. Biar semua ikut tahu. Langsung publish. Oke. Akang ini gimana nih kabarnya dari Kang Saipul dulu mungkin hari ini gimana? nih? Oke, alhamdulillah luar biasa kabar saya. Selalu Yeay. sehat walafiat, selalu Amin. semangat pokoknya. Oke. Meskipun ya di apa ya, Dicecer. bener-bener dicecer banget ya Dicecer. udah mah kuliah, Wah. masalah himpunan, Waduh.
organisasi Waduh. lainnya di luar HME ya. Percintaan enggak? Itu beda lagi. Harus dipancing lagi, ini makin harus dipancing. Itu udah Iya, masuk ke boleh. ranah privasi itu ya soalnya. Oke, boleh. Masih beda Boleh lagi. bagi-bagi. Boleh nih kalau Kang Paris gimana kabarnya? Ya, aku alhamdulillah ya hari ini kabarnya sangat baik, baik banget dan Alhamdulillah. cuacanya juga tadi di luar walaupun agak hujan tapi tetap semangat ya. Wih. Ya, betul. Karena ini perdana nih kita di sini Pul. Betul. Ya. Saya baru pertama kali Akhirnya kita duduk di sini Pul. Ke sini di podcast ini. podcast ini. Oke, ngomong-ngomong kan pertama kali ya di sini Iya. ya. Gimana tuh kayak rasanya? Apakah Rasanya di studio, di kayak studio mana ini gitu? tuh? Gimana tuh? Saya dulu mungkin ya. Iya, iya. Boleh. Kalau saya sih ngerasa kan biasa kayak nonton di YouTube gitu ya, bahaya Iya. ya udah gitu, saya cuma nonton doang kan, Iya. nggak ngerasain atmosfernya gimana gitu ya. Suasananya kayak gimana gitu Iya, ya? feelingnya gimana. Tapi pada saat di sini diundang, suatu kehormatan bagi saya juga gitu ya. Wih. Bisa diundang jadi narasumber juga gitu Iya. ya dari sini. Tentunya tentunya saya sendiri punya tanggung jawab harus memberikan informasi-informasi kepada penonton-penonton Bahe gitu ya, salah satunya yang Betul. tentunya dalam hal beasiswa maupun organisasi atau lain hal Betul. sebagainya gitu. Oke. Jadi Kalau Kang Kang Paris. Paris. Kalau aku gimana ya? Karena aku kebetulan tahun kemarin bagian di belakang kamera nih tuh. Iya, itu yang banyak kan itu? Iya, Yang banyak lagi makan bakso kan? Tahu banyak banget ya. Iya. Banyak banget ya. Dulu bagian Ya di Allah. belakang gitu Ah. terus sekarang bagian di depan harus Oke. ngomong kayak wah. Oh, sangat akhirnya excited ya? Excited banget. Aku siap. Oke. Jadi pengen jadi nanti gitu ya. Jadi nanti akhirnya aku nyobain di depan. Akhirnya di Iya. depan, gak di Iya. belakang lagi ya? Iya, di belakang lagi. Cie pengenin ya, ini pengenin. Kasian. Dia mau nggak sih? Iya, nanti deh ya, nanti. Iya. Kapan-kapan. Ya kayak gitu, excited banget sih kayak Iya. gitu. Seneng. Oke. Kayak gitu. Mungkin sekarang kita langsung aja spill tema hari ini gitu ya. Han. Boleh. Nih, apa aja sih yang mau kita obrolin nih Han? Jadi kan kita tuh mau ngobrolin tentang himpunan, UKM sama beasiswa. Nah itu Kang. Jadi kita mau ngomongin seputar himpunan, terus ya UKM apa aja sih yang Akang ikutin di perkuliahan, terus sama beasiswa juga kan ya. Terus soalnya kita pengen mengasih informasi gitu kan ya kepada audiens, kepada penonton setia Bahe gitu kan ya. Terus nanti juga kita bakal ngebahas kayak bagaimana sih kayak caranya kita supaya bisa termotivasi dari akang-akang ini gitu ya Iya, kan. benar. Hebat ini gitu kan ya. Keren banget, udah Iya. mah akademik, ikutan himpunan, UKM juga kayak Kayaknya malah terbang. terbang nih orang-orang. Harus dipagangin ini Mas. Aduh, tolong diikat kakinya, ikat kakinya. Terbang. Udah. Iya, udah. Mastiin aja gak terbang gitu maksudnya. Takut ya kalau terbang. Bolong nanti UPTP. Iya. Oke. Nih ngomong-ngomong ya Akang kan penerima beasiswa JVLS gitu ya? Iya, betul. Oke, beasiswa JVLS itu apa tuh Kang? Oke. Perkenalan dulu mungkin kita belum kenal. Oh iya, sorry. iya. Perkenalan dulu. ya. Itu udah rame, dikira saya udah pada Aduh, kenal. Iya. Kita Masa malah siapa langsung sih aja. yang belum kenal? Iya. Dua orang yang famous gitu Iya. ya di elektro. Dan gitu saya lalu. Sama-sama. Malu nih, sama. Ya boleh. Kenal dulu lah. Boleh. Oke, mungkin dari Kang Epul dulu. Kang Epul dulu. Boleh. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saiful Rohman, asal dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika angkatan 2021. Oke. Saya juga sekarang tinggal di Gerlong Tengah, ngekos gitu ya. Asalnya mah dari Ciwidey. Ciwidey. Sok, Oke, silakan, Kang Faris. izin mengenalkan diri juga, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama aku Muhammad Faisal Sapkori, aku dari Prodi Teknik Elektro, angkatan 2021. Tinggal juga harus dikasih tahu ya. Barangkali ada yang mau apel gitu kan. Udah ada itu mas. Oh, siap. Nah, aku tinggalnya di Kopo, sobat PP semuanya. Sobat Oh. Pulang pergi ya Kang. Keren Dan namanya. Pejuang PP. Pejuang PP. Dan kebetulan kita berdua ini salah dua berarti ya penerima beasiswa JPS 4 tahun full. Ya. Oh iya. Wih, keren banget. Wih, Harus tepuk dikasih tangan dulu, tepuk tangan sound yang dulu. tepuk tangan ya, tepuk Wuri. tangan dulu. Editor. Boleh. Oke, ini ngomong-ngomong udah perkenalan gitu kan ya tadi Tadi. menyangkut beasiswa JVLS gitu ya Kang. Nah teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih beasiswa JVLS itu apa gitu. Mungkin bolehlah dikasih tahu sama Kang gitu. Boleh mungkin. Oke, ini ya, jam menjawab. Kalau beasiswa ini tuh sebagai program dari pemerintah Jawa Barat atau dari Dinas Pendidikan salah satunya ya,
yaitu untuk apa ya? Karena di sini banyak dari masyarakat Jawa Barat yang masih ada keinginan untuk berkuliah tetapi terkendala terkait biaya pendidikannya gitu ya, salah satunya itu. Jadi dalam hal ini pemerintah Jawa Barat membuat sebuah program untuk menunjang gitu ataupun benar-benar mengcover dari segi biaya pendidikan dalam perkuliahan itu sendiri gitu ya. Dan di sini juga Jawa Barat benar-benar menciptakan ataupun bisa dibilang mengkader gitu ya, dari si mahasiswa-mahasiswanya gitu ya. Contohnya itu dari leadership-nya maupun dari entrepreneurship-nya, dari kewirausahaannya bisa bilang kayak gitu. Makanya buat si JPLS ini tuh mulai perdana diadakan itu pada tahun 2019 sampai dengan sekarang 2023 gitu. Dan akan mungkin terus berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang kayak gitu. Oke, mungkin dari Kang Faris boleh. Sedikit aja sebenarnya dari JPLS ini kan singkatannya Jabar Future Leader Scholarship. Ya. Dan memang dari namanya saja itu dari program ini menginginkan gitu ya, pemerintah Kota Bandung itu menginginkan kita sebagai generasi mudanya Jawa Barat untuk bisa menjadi the next pemimpin yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Jawa Barat. Karena memang tadi udah disebutin juga sama Kang Epul, kalau misalnya terdapat dua hal yang sangat sering di-highlight dan sering dikaitkan sama JPLS, yaitu tentang kepemimpinan sama kewirausahaan tadi ya. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar disorot dari beasiswa ini tuh sih kepemimpinan sama kewirausahaan. Betul. Dan ya karena memang program ini bisa dibilang baru ya, 2019 dan mungkin insya Allah kedepannya juga makin bertambah lagi dan juga makin terus keterusan gitu ya, makin kelanjutan. Jadinya memang keinginan dari warga Jabar yang tadi ingin biar kita tuh yang anak mudanya yang mungkin SMA-nya atau SMK nih, gak cuma SMA dong ya, SMA, SMK atau MA tuh mau daftar ke kuliah dan misalnya udah keterima di kuliah bisa dapetin beasiswa ini. Oke. Berarti beasiswanya itu sangat-sangat bermanfaat ya. Apalagi mungkin buat teman-teman yang dari SMA, SMK, MA yang udah disebutin sama Kang Faris pengen berlanjut ke kuliah gitu. Terus mungkin terkendala dengan biaya ataupun gimana kan bisa ya Kang. Pemerintah aware gitu kan. Pemerintah ada gitu loh untuk menyediakan beasiswa gitu. Bantuan biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan. Oke. Terus ngomong-ngomong, Akang tuh tahu info mengenai beasiswa JPLS itu dari mana nih? Oke, boleh Kang Faris dulu mungkin. Kebetulan aku tahu beasiswa ini tuh dari temen aku ya. Awalnya emang bener-bener nggak tahu ada beasiswa ini. Bener-bener ya masuk kuliah ya udah gitu kan, nggak tahu kayak gimana. Karena kebetulan beasiswa ini tuh pendaftarannya dibuka ketika memang kalian tuh sudah keterima di perguruan tinggi. Jadi Bukan harus dari keterima itu. dulu. Iya, harus keterima dulu baru misalnya memang kalian tuh bisa daftar ke beasiswa ini. Dan memang alhamdulillahnya mitra perguruan tinggi dari beasiswa ini tuh banyak banget. Jadi kalian misalnya perguruan tingginya swasta atau mungkin negeri yang ada di swasta Bandung. juga bisa? Ya, swasta juga ada. Ada. Bisa. Salah satunya tuh ada di Telkom ya. Ada Telkom, Unpas juga. Unpas kayak gitu, dan banyak lagi yang memang kalian nggak perlu khawatir gitu, kayak nggak usah terbatas karena kalian PTS, kalian nggak bisa ikut beasiswa ini, kalian bisa banget kayak gitu. Dan awalnya nggak tahu, tiba-tiba dikasih tahu gitu kan sama teman, ada beasiswa nih, wah ikutan gitu kan, wah nyoba dulu gitu kan, ternyata dan persyaratannya juga gampang ya. Gimana Kang Epul? Jadi ya nanti mungkin kemarin sedikit di Gimana sih? Boleh dong di spill gimana sih cara masuknya? Gimana tuh Bang? Jadi pengen. Tahu dulu Saya dulu, tahu dulu aja ya. Tahu dulu deh, boleh. Kalau saya sendiri kita tahu juga sama halnya kayak Kang Paris itu ya, taunya dari temen, benar-benar teman seperjuangan. Tapi kan saya tuh gapir ya ini, jadi pada saat itu tuh teman udah dapet di tahun 2019, terus ngasih tahu ke saya. Karena sebelumnya juga saya juga daftar beasiswa tapi nggak dapet gitu ya. Tapi disaranin untuk mengikuti JPLS ini gitu ya sama temen, sama anak EPTK juga, tapi dia udah lulus gitu ya. Udah kayak gitu ya coba aja gitu ya, mudah-mudahan bisa ngebantu gitu kan dalam itu. Soalnya ya saya bingung tuh, saya pas masuk kuliah gimana ya biaya gitu kan ya. Saya tuh bingung sumpah gitu. Saya ada kesempatan ini ya saya coba ambil gitu kan ya. Ternyata ya saya melengkapi persyaratan-persyaratannya yang yaitu pertama tuh ada boleh kita catat. Catat ini buat teman-teman juga ya. Buat nantinya yang mau kuliah pertama gampang banget sih sebenarnya. Pertama-tama tuh kalian membuat artikel
bukan artikel sih, apa esai, sorry. Esai terkait biasanya beda tema-tema tuh beda-beda setiap tahunnya. Ya. Kalau waktu itu saya tentang organisasi yang pernah diikutin gitu ya. Tahun kita berdua. Ya, tahun gitu ya, tahun 2021 gitu ya. Jadi benar kita menjelaskan terkait pengalaman diri kita selama mengikuti organisasi tersebut dan apa impactnya gitu kalau misalnya kita apa yang udah diperbuat maksudnya ya, apa yang sudah diperbuat di organisasi itu gitu loh. Lalu ada juga kita membuat video kontribusi kita di Jawa Barat gitu. Ya, video perkenalan juga. Ya, video perkenalannya kayak gitu. Terus apalagi mungkin administratifnya aja sih ya yang harus benar kalian perhatikan sebenarnya untuk pendaftar semuanya. Nilai, Karena kayak gitu banyak aja. yang tergelincir tuh, banyak yang gak lolos itu karena dari hal administrasi soalnya. Malah Kayak gitu. administrasinya ya? Ya, Ya, betul. administrasinya contoh ya. Kayak kemarin aja. Udah contoh waktu kita acara Ghost to School ya. Ya, kemarin juga kita udah Widih, udah keren melaksanakan banget. kegiatan nih Melaksanakan teman-teman kegiatan, semuanya ya. Keren di amat. Kota Bandung salah satunya ya. Kita emang banyak juga di kota-kota lain, tapi kita salah satunya di Kota Bandung menjadi relawan JPLS Go to School. Nah, Bisa dibilang JPLS Expo Wih. ke sekolah-sekolah SMA, MA ataupun SMK kayak gitu untuk mensosialisasikan terkait JPLS ini gitu loh. Karena banyak dari sekian ribu pendaftar, terakhir itu berapa ya Kang? 30.000 ya? 30.000. 30.000 daftar. yang daftar. Banyak Ternyata Yang submit dulu yang berapa? submitnya itu cuman 8.000. Lah, Wah. kok bisa gitu? Iya, karena banyak pendaftar itu cuma daftar aja tapi tanpa Gak disubmit. diklik, gak diklik. Ya Submit tuh. Allah. Ini nggak Ya kekirim Allah, dong. tinggal Ya, diklik nggak submit. Entahlah ya. Ya, Entahlah ya. apakah mereka udah mempersiapkan atau belumnya. Jadi cuma daftar doang tapi yang submitnya cuma 8.000 dan yang Yang keterimanya pun cuman sekitar 1.200 Oh, dari jauh 8.000. banget. Ya, Betul. makanya dari hal itu tuh beasiswa ini lumayan ketat ya dalam Administrasi, administrasinya. pemilihannya. Meskipun kayak Seleksi. persyaratannya kayak cuman dikit gitu ya dibandingkan mungkin dari beasiswa lain ada TOEFL atau Wawancara. lain Iya, iya. wawancara. Kayak gitu. ini nggak ada Kalau wawancara? nggak ada. Oh. Online Jadi semua JPLS tuh ini. online semua, Wow. nggak ada wawancaranya. Benar-benar emang pure kita dari administrasi, esai sama video kayak gitu. Jadi emang benar-benar seketat itu gitu loh Iya. dalam pemilihan Seleksi beasiswanya, gitu seleksinya. ya, seleksinya kayak gitu. Ih, makin Kayak gitu. keren aja ini udah mah beasiswanya ketat, kehimpunan ke UKM juga. Terus tambah famous juga ya, tadi kan? Oh, Kota iya. Bandung kan. Bener, ini mah paling udah ke bukan elektro sekolah-sekolah gitu, aja. kayak Ghost to Ini mah School. bukan di Bukan di ruang lingkup elektro gitu ya, tapi sampai ke Kota Bandung juga gitu. Wow. Amin, 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 ya. Amin. boleh. Udah. Udah gitu aja. Tadi kan udah dijelasin tuh kayak misalnya cara dapat beasiswanya tuh apa aja. Tapi ada yang kayak secara khususnya nggak sih kayak gimana? Kalau khususnya persyaratan gitu, persyaratan khusus. Yang paling penting adalah kalian warga Jabar. Sebenarnya Oh. Betul. paling penting. Kalian Paling tuh penting warga Jabar. KTP-nya kalian tuh warga Jabar sekaligus juga di KK karena Ya. nanti juga kalian harus ngelampirin KK, KTP. Juga memang kalau asal sekolah mah memang bebas di mana aja, tapi ketika kalian di saat itu di detik itu juga ketika mendaftar itu kalian ada di Jabar gitu, ada Dan di sekitar berdomisili Jawa Barat, Jawa Barat, domisilinya ya. di Bandung, Ya. Jawa Barat dan sekitar kota-kota di Jawa Baratnya. Dan yang syarat paling penting keduanya adalah perguruan tinggi kalian yang kalian daftar gitu ya, itu tuh termasuk ke dalam mitra dari beasiswa ini. Ya, gitu. Oh. itu bisa dicek sebenarnya di laman JPLS-nya gitu ya. Beasiswa jpl.go.id gitu. Nantinya ada beberapa mitra-mitra perguruan tinggi yang bisa dicek di situ. Betul. Total tuh sekarang di tahun 2023 ada 127 perguruan tinggi yang sudah bermitra dengan 127? Dinas Pendidikan. Ya. 127 ya? Ya, 127. Gitu. Dan itu tuh nggak cuman yang di Jawa Barat doang, kan Jawa Barat tuh ada banyak ya. ya PTN-nya. Waktu kemarin tuh aku ngeliat Unair, UGM juga itu Ya. udah bermitra, ada juga dari UI, itu Ya, juga udah bermitra sudah IPB, bermitra. dan masih banyak lagi. Dan mungkin pasti setiap tahunnya mitra-mitra dari perguruan tinggi ini tuh Akan bertambah, bakal bertambah karena ya mungkin ngerasa juga impactnya gitu dari istilahnya mah kayak kalian tuh warga Jabar tapi kuliah di luar ya gak usah khawatir gitu. Ya, Kalian ada bisa yang tetap Jadi nggak masalah mau kuliahnya dimanapun aja, asalkan dari Jabarnya sendiri Betul. kitanya ya. Dan bermitra. bermitra. Ah, iya, iya, Sebenarnya bermitra. itu ada di Harus situ gitu kan. bermitranya. Karena nanti ada pilihan, kalian harus milih. Oh, kalian ada nggak nih di perguruan kalian tuh ada nggak nih di beasiswa ini gitu kan? Kan nanti gitu. Oke. Betul. Ya, nah Itu tadi Sama usia sih sebenarnya Kang ya. Oh iya, apalagi usia. Tambah. ini usia juga soalnya. Ya. Jadi gini teman-teman, apalagi buat maba-maba ya dari SMA, SMK, ataupun MA. MA itu
kalau misalkan daftar beasiswa S1 itu ada maksimal umurnya 25 tahun gitu ya. Lalu untuk S2, S3 ada maksimal usianya kayak Maksimal, gitu. oke. Jadi yang usia misalkan 30 tahun itu bisa nggak? Nggak bisa Itu kan? nggak bisa kalau S1. Kalau S1. maksimal 25. Kalau S2 mungkin bisa ya. Udah S3 gitu masih bisa lah. Agak tua gitu. Anak S1 30 tahun ya. 30 tahun gap year. Gitu. Lama juga gitu. Iya. Oke. Kerja dulu apa dulu itu mah. Kayak gitu. Nah, selama Akang dapat beasiswa JVELS ini benefit apa aja sih yang Akang dapetin gitu? Oke, manfaatnya yang pertama itu biaya pendidikan sudah pasti ya. Iya. Tentunya beasiswa full 4 tahun saya tuh mendapatkan total spill harga. spill ini ya. Spill. Untuk dananya tuh yang kami terima itu sekitar 50 juta. 50 juta itu Itu teh sampai lulus sampai 4 lulus. tahun gitu ya. 50 juta dengan pembagiannya itu per semester pembagiannya. Jadi pembagiannya tuh misalkan 50 juta dibagi 8 berarti jatuhnya tuh 6.250.000 per semester gitu ya. Lalu itu dipotong dengan UKT yang kita terima gitu ya. Kayak gitu. Yang kita dapatkan misalkan UKT misalkan 2 juta. Misalkan ya. Berarti otomatis kita punya jatah 4.250.000. Udah dipotong UKT kan? Iya. Nah, yang 4.250.000 itu adalah untuk tunjangan hidup kalian selama perkuliahan. Oh, jadi bebas itu mau diapain aja. Bebas, tapi tetap dilapori. Iya, tetap dilaporin. Jadi sebenarnya ada kategori-kategori sebenarnya untuk soalnya nantinya ada pelaporan di akun kalian kayak gitu. Jadi jangan sampai dipakai hal-hal yang aneh gitu loh. Iya. Misalkan ya Beli kalau Beli iPhone. Beli iPhone, kalau misalkan untuk penunjang perkuliahan, misalnya beli Iya. buku, Iya. beli laptop, laptop, itu menunjang perkuliahan. atau Gitu, mungkin boleh. kalian ada kayak buku, beli buku yang emang di perpustakaan dan mahal nih price, Ya. tapi kan itu butuh banget ya. Iya. Kalian bisa banget Oke. pakai itu. Tapi Ya. nanti kalian pelaporannya tinggal cantumin notanya lah Ya, istilahnya. kayak gitu jangan sampai Jangan hilang hilang. pokoknya kayak gitu. Karena setiap per semesternya ada laporan. Betul. Kayak gitu. Kalau Kalau memang uang- dipakai ya uangnya. Kalau uangnya buat bayar parkir boleh. Itu sih ya, Masih masuk sih ya. bisa. Cuman masalahnya tukang parkirnya punya notanya nggak gitu. Karena dilaporin tuh kan. Gimana nih? Gak tahu Alokasi- tuh. alokasi Iya, nggak dana tahu ya. buat- Berabe gitu Bang. Iya, bener. Terus sama ini juga manfaatnya selain dari dana pendidikan kita juga diberikan pendampingan oleh pihak JPLS ataupun dari dinas pendidikannya langsung gitu ya. Ada pendampingan sama ada program magang juga. Nah, kalau pendampingan ini itu akan Tiap tahun ya? Kamu ini mah hukumnya wajib ya kan ya? Wajib ya, ikut. Maksudnya Harus tuh harus ikutin gitu. harus kalian ikutin apalagi sebagai penerima beasiswa ini. Jadi setiap tahunnya akan selalu ada pendampingan, misalkan Tiap tema kemarin beda-beda ada kaleidoskop ya Kang ya. Betul. Apa Lalu tuh? ada kaleidoskop tuh membuat apa sih Kang waktu itu teh? Kalau waktu itu tuh kaleidoskop tuh kalian selama dalam 1 semester lah atau mungkin lama 1 tahun di JWS tuh kalian tuh bikin apa aja. Dan di situ tuh dihususinnya untuk ke bisnis plan. Ya, bisnis plan. Kalian perihal bisnis plan. Jadi kalian tuh ngebuat kira-kira tuh bisnis plan apa sih yang udah kalian coba buat untuk Jabar kayak gitu. Karena kan tadi ingat di poin awalnya Iya. kepemimpinan dan juga Kewirausahaan, Makanya benar. mungkin dari para petinggi lah ya, petinggi Widih. JBS itu para konseptornya menanamkan hal-hal kayak gitu bisnis plan. Lalu juga waktu itu juga kita bikin artikel ya, Ya, betul. karya ilmiah. Karya ilmiah. Dan Waktu itu biasa- kita Kang setim ya Kang ya ya? kita setim ya, Widih. bisa Setim. cek di akun. Ya. Oh, boleh. Ya, di IG saya juga. IG-nya yang mana yang mana? Boleh spill. Oh, ya boleh kok. Oh, boleh. Oh, Di akhir, IG-nya. di akhir. Ah, Di boleh. akhir. Nanti Kayak biar gitu inget. setiap tahunnya juga pasti ada pendampingan. Dan kalau misalnya memang kalian beruntung, biasanya setelah pendampingan itu dan kalian tuh istilahnya mah terpilih lah ya, 10 terbaik besarnya gitu, 10 besar dari hasil karya kalian, itu tuh pasti biasanya bakal diundang ke mana sih, ke Ke gedung itu Kang, gedung apa? Gedung sate. Iya. diundang ke gedung sate buat gala dinner bareng Pak Gubernur. Iya, betul. Secara Secara langsung langsung dan dikasihkan hadiah ya. hadiah, dapat dana gitu. Dan cuan-cuan lagi pastinya. Itu akhirnya cuan lagi. Cuan lagi, kayak Cuan, gitu. cuan, cuan, cuan gitu Berarti ini kan. tipe-tipe mahasiswa yang bisnis gitu ya. Nih, gitu Kubis. memanfaatkan gitu. Tapi ya uangnya tetap dimanfaatkan lagi Iya. ya aja gitu kan. Jangan malah mentang-mentang dapat 50 juta beli aero. Kan 50 juta bisa beli sepatu Air Jordan 2 lah. Kan
kan agak ini ya. Ya. Mahal gitu kan. Lagi kemana gitu kan. Itu tapi yang rencana bisnis itu harus emang terlaksana atau sebagai rencana aja? Waktu Sebagai itu sih rencana kan ya. sebagai rencana. Namanya juga bisnis plan, berarti rencana bisnis. Ya, Oh, gitu. tapi berarti gak harus si bisnisnya tuh gak harus dilakuin juga. Ya. atau Ya, gimana? kalau terpilih nantinya bisa jadi dikembangkan dan dibiayain lagi sama pemerintah Jawa Barat. Oh, jadi gitu. bisnisnya dibiayain juga. Ya, Betul. betul. Keren Untuk banget. tindak lanjut kayak gitu. Tindak lanjutnya lagi pasti nanti bakal sama pemerintahnya. Ya, Kira-kira bakal kayak gitu. gimana nih gitu kan terkait sama program lah yang udah kalian susun gitu kayak gimana. Kayak gitu. Gitu. Pokoknya Oke. banyak kayak benefitnya. Salah satunya paling kerasa itu adalah dari aku ya gitu ya. Tadi dari uang pendidikan, pendampingan, magang, walaupun magang kita pun terima. Ya. magang Emang terus magang quality magang lagi? itu tuh harus daftar lagi. Harusnya beda daftar lagi. harus beda lagi. Tapi kalau misalnya kalian keterima magang, kalian tuh dapat 2 posisi yang bisa kalian pilih. Antara itu sosial media spesialis atau penyeleksi administrasi berkas Ya. JPLS tahun berikutnya. Oh. Jadi nanti kalian tuh bakal tahu nih kalau misalnya kalian lulus gitu ya dari magang terus juga kalian milihnya administrasi berkas, kalian nanti jadi tahu kira-kira kriteria apa aja sih buat teman-teman yang nanti bisa di-spill gitu kan. Oh. Apa aja sih yang bisa ngegugurin Ya. pendaftaran kalian, apa juga yang bikin kalian lolos dan segala macamnya. Ya, kayak gitu. Jadi kita di-spill gitu kan sama teman-teman kita. Kalau ternyata malah biasanya ini eksklusif ya di sini. Ya, benar. Widih. Kalau misalnya malah Only bahe. biasanya yang pendaftaran kayak gitu tuh banyak yang gak lolos karena penggunaan materai yang cuma satu. Jadi contoh nih Jadi misal- double pemakaiannya. double. Oh. Jadi misalnya ada 2 berkas nih, makna Iya. integritas sama apa gitu ya. Iya. Karena itu tuh pengumpulannya online, jadi kan bisa dimanipulasi tuh. Oh. Jadi Di-scan kayak kan di-scan ininya. gitu kan, jadi kayak Dicabut lagi, pindahin pasang lagi. lagi. Nah, itu tuh ternyata gak boleh dan ternyata sama si pihak penyeleksinya tuh itu tuh dicek seri nomor dari si materainya Ya. seketat itu. Ya, betul. Karena maksudnya ya kita juga nggak mau dong kayak mungkin dari pihak JPLS nggak mau menerima yang istilahnya mah yang manipulasi kayak gitu. Iya, hal sekecil itu aja bener-bener dimanipulasi banget gitu loh. Iya. Oh, cuman materai. Padahal cuma gitu materai ya? doang. Udah itu gak jadi gitu Iya, kan. Ya kayak Allah. gitu. Seleksi kayak gitu dan seleksinya juga ada 2 ya, ada seleksi dari perguruan tingginya, Oh. lalu abis itu seleksi ke jabarnya. Jabar. Jadi kalau misalnya seleksi perguruan tinggi itu tadi berkasnya kalian bener nggak nih kalian kuliah di sini untuk semester ini berapa dan segala macam. Kalau misalnya memang aman, baru nanti ke seleksi jabarnya. Jabarnya, kayak kayak gitu. Dapat relasi kan kayak gitu Iya. dari teman-teman dari universitas lain atau dari Telkom waktu itu Unpas yang waktu itu ngelaksanain kegiatan Ghost to School. Go to school. Banyak kenalan-kenalan lain juga yang istilahnya bisa ngebantu ke depannya juga gitu. Wih. Kayak gitu. Itu jadi kan selain tadi ada magang, terus ada Pendampingan. pendampingan yang kayak gitu-gitu. Di JFLS tuh ada kegiatan apa lagi sih? Kegiatan apa lagi? Nah, ini juga kemarin sebenarnya sedang berjalan ya Kang ya, Betul. ada lomba esai. Nah, lomba esai itu kan sebagai persyaratan juga ya, ada syarat esai yang Iya. awal untuk pendaftaran JPLS gitu ya. Iya. Nah, pemerintah tuh sekarang lagi mengadakan lomba esai untuk SMA, SMK, tentunya SMK, SMA, SMK, Sederajat sama ya. MA sederajat lah kayak gitu. Itu tuh untuk melatih mereka dalam membuat esai sehingga pada saat kalau misalkan mereka udah dilatih terlebih dahulu, sehingga pada saat mau daftar beasiswa JPLS mereka udah nggak pusing lagi gitu loh Iya, untuk membuat benar. esai Udah gimana ngerti cara buat kayak esainya gitu. juga. Udah salah gitu. Ya, Terbiasa kayak gitu. gitu. Apalagi kalau misalkan kalian juara lomba esai itu bisa mendapatkan tiket juga sebenarnya. Tiket? Maksudnya bisa Kayak esai tersebut itu bisa dipakai untuk Oh, buat daftar daftar. JPLS. Iya. JPLS. Apalagi kan nantinya dapat Sertifikatnya sertifikat. juga. Sertifikatnya juga bisa dilampirkan bahwa misalkan kita tuh juara lomba esai, udah pasti esai aman. Kayak gitu. 80% lah. Iya, 80%. Karena kadang istilahnya kalian tuh udah berkontribusi sebelumnya di lomba yang istilahnya diselenggarakan sama Distik dan juga JPLS. Nah, kayak gitu. Kayak gitu jadi kayak wah ini mah udah nih. Udah pernah nyobain jadi bisa meren gitu. Ya, terus ini juga teman-teman selain lomba saya untuk SMA, SMK, MA sederajat ada juga setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh JPLS atau Dinas Pendidikan Jawa Barat, mereka selalu mengadakan akhirnya tuh party ya Kang ya. Widih, Akhirnya tuh- party apa tuh? Jadi partinya tuh lebih ke apa sih ya Kang? Pelepasan. Bener-bener rame-rame gitu party bener di alam kemana gitu ya, contohnya kayak ke Magang kemarin bener-bener di alam gitu ya, ada game-game kayak gitu selalu ada aja kayak gitu, bener-bener acara yang buat have fun gitu loh. Pembubarannya lah istilahnya. Pembubarannya, Dengan kayak para gitu. panitia magang yang ke JPS-nya. Terus ada juga ada kegiatan yang sharing session dengan alumni penerima beasiswa JPLS melalui mulai Webinar dari ya? tips webinar session.
mulai dari tips and trick mendapatkan beasiswanya gitu ya, terus benefit-benefit dari beasiswa yang kita dapatkan gitu loh, kayak gitu sebenarnya. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan dari JPLS ini selain dari tadi magang sama pendampingan. Sama yang paling terbaru dengan tadi bagian dari keseluruhannya itu adalah JPLS Expo. Expo Nah. tadi itu tadi esai, lalu juga Ghost to School dan juga webinar itu juga bagian dari JPLS Expo yang merupakan kegiatan tahunan lah istilahnya Ya, yang tahunan. banyak diselenggarain dari JPLS yang tujuannya kurang lebih adalah untuk makin mensosialisasikan beasiswa ini tuh ke anak-anak SMA, SMK dan juga MA sederajat biar mereka tuh istilahnya mah tidak terlalu khawatir lah kalau misalnya mereka tuh udah keterima di perguruan tinggi, ya istilahnya mah dari pemerintah kota Bandung, dari pemerintah Jabar itu tuh udah menyediakan istilahnya mah bantuan dana gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tinggal kalian tadi persyaratannya diikuti, pendaftarannya juga diikuti dan segala macamnya biar ya kalian bisa dapat gitu. Biar bener-bener kayak gitu. Keren banget ya. Jadi bukan cuman buat ngasih beasiswa juga, tapi melatih dan mendukung soft skill Ya, dari mahasiswanya ya. betul banget, Betul. betul. Soft skill, hard skill, Ya. skill. Bukan ya? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Tapi selain JPLS itu pernah nyobain ke beasiswa apa aja sih tadi? Bicara soal beasiswa lain. Oke. Ya, Apalagi boleh. saya mungkin ya yang sebenarnya gapir dulu waktu itu pernah daftar di beasiswa KIP, Kartu Oh, Indonesia iya. Pintar gitu Iya. ya. Memang sih ya agak ribet ya maksudnya tuh, Oh, tapi ya? ya tapi tetap jalanin, tapi ya mungkin belum rezekinya saja dari Allah gitu ya untuk saya keterima di KIP. Kan kalau KIP itu bisa mendaftar sebelum masuk ke kuliah. Iya, kan, betul, gitu kan? betul. Nah, Di YouTube dengan itu. kita caranya mendaftar di websitenya gitu kan ya. Tapi mungkin ya Belum bukan rezeki rezekinya, ya. nggak keterima beasiswanya, nggak keterima di unitnya gitu. Waduh. Jadi ya mungkin di lain waktu dan mungkin ya sekarang gitu ya. Alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah gitu kan, keterima di perguruan tinggi, dapat beasiswa dari JPLS-nya. Mungkin ya itulah alangkah. Jadi tinggal nunggu waktunya aja gitu. Allah pasti akan memberikan sesuatu apa yang kita butuhkan gitu ya. Bukan Yang apa penting yang kita kita usaha. inginkan gitu. Iya, Ya, yang penting kayak kita gitu. usaha ya. Berusaha dulu aja. Dan bicara soal beasiswa lain, salah satu persyaratan yang tidak bisa dilewatkan ketika kalian menjadi penerima beasiswa JPLS adalah kalian gak bisa daftar beasiswa lain. Ya. Oh, jadi kalau udah JPLS sudah aja Ya, tuh. kalian tuh benar-benar kalau misalnya memang kalian udah keterima di JPLS, ya udah kalian di fakta integritasnya tuh kalian tidak diperbolehkan buat daftar ke beasiswa lain. Jika memang ketahuan mendaftar, itu kalian pertama harus ngembaliin uangnya yang udah kalian terima 50 juta plus denda 50 juta lagi. Dua kali lipat. Jadi Ya. 100 juta lah Ya. dikembaliin Oh ke my pemerintah God. Jabar karena istilahnya mah ya kalian tuh udah menyanyikan satu kuota lah beasiswa yang istilahnya buat orang lain, tapi kalian tuh malah malah dipakai juga buat beasiswa lainnya juga gitu. Jadi mungkin seketat itu juga ya. Benar-benar waktu itu juga ada teman kita berdua udah dapat beasiswa JPS, dia tuh mau daftar ISMA, nggak bisa. Iya. Karena mungkin di ISMA juga ada bantuan dana juga Yeah. mungkin ya, dan itu juga nggak diperbolehkan, dan di JPS juga nggak diperbolehkan, jadi ya mau nggak mau gitu kan nggak bisa ikut dulu ISMA. Tapi ya mungkin itu juga salah satu sebuah hal yang perlu diperhatikan juga. Yeah. Ketika kalian sudah mendapatkan satu beasiswa, mending ya kalau udah itu aja dulu gitu diberesin gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian dapatnya tuh yang 4 tahun full. Iya 4 sih, itu tahun enak penuh. banget. Kan benar-benar selama kalian berkuliah 8 semester gitu kan. Udah dibiayain semuanya, ya udah mending kalian gelutin aja terus gitu satu beasiswa Ya. itu. Fokus di situ gitu loh. Terus ini juga ya, kalau banyaknya sih ya, banyak yang nanya juga Cana. Kalau misalkan udah dapat beasiswa KIP, boleh dapet juga? Ya tentu gak bisa kan. Tentunya kan dalam misalnya itu ada fakta integritas yang notabene Ya. itu harus tidak Penuhi. menerima beasiswa lain Betul. gitu. Udah Makanya gitu. Jadi ini tetap satu aja. Pilih salah satu lah gitu. KIPK, JPS atau Kalau sudah beasiswa keterima lain. KIPK ya udah KIPK aja gitu loh. Kalau mau udah JPS terus tuh ada beasiswa lain juga yang pengen diikutin, ya mohon maaf Ya. bisa dulu gitu kan. Paling mundurkan diri dulu. Kalau mau gitu kan. Tapi belum tentu keterima kan ya? Iya, belum tentu Nah. beasiswa yang mau diikutinya keterima gitu. Nah, Iya sih, bener, gitu. bener. 50 juta, Bos. Iya Nah, benar. ngomong-ngomong, Akang ini kan udah penerima JPLS nih ya. Nah, ada nggak sih kayak kegiatan lain Akang kayak di kampus ikut UKM kah atau himpunan kan Akang ya aktif di himpunan Itu. gitu. Nah, ini Oh, nah, sorry. ini Ini Banget udah- banget. yang Orang-orang udah- sibuk. Iya deh, gimana tuh, Bang?
Nah, bolehlah di-spill aja gitu kayak Oke. kegiatannya apa aja gitu kan. Oke. Selain Kalau kegiatan GTWS. tentunya di internal gitu ya, di kampus gitu ya. Tentunya saya mengikuti himpunan mahasiswa elektro HME ya yang ada di FPTK. Tentunya lalu saya juga pernah mengikuti UKM gitu ya. Satunya di UPI juga yaitu Kompor, komunitas Oh, ikut kompor. ya Kompor, ikut Kompor kayak gitu. Cuman nggak bertahan lama ya. Benar, Tadi saya tuh langsung, tapi saya masih AM gitu, Oh, maksudnya gitu. tetap mengikuti waktu itu mengikuti baterai, mengikuti Rangkaian kegiatan ya ya. rangkaian gitunya lah. Cuman ya kan mungkin karena sibuk tuh, Oh gitu. iya, siap sibuk. Siap sibuk. Susah membagi waktunya, jadi saya harus melepas itu loh gitu loh. Meskipun ya linear dengan jurusan saya gitu ya, robotika juga. Kayak ya udahlah dilepas dulu aja, jadi pilih kehimpunan gitu loh. Jadi Cie. sekarang tuh kalau Spill jabatan. organisasi kalau organisasi kayak di HMS aja sekarang tuh. Kalau di HMS. internal Oh, ya aja. kayak gitu. Kesibukannya paling itu aja. Kalau di organisasi mah selain Itu aja katanya. itu aja cukup. Sudah agak mulai pusing gitu. Apalagi sekarang semester 5 gitu loh. Udah semester Ikut 5. apa lagi gitu Bang? Project. Kalau misalkan dengan dosen-dosen alhamdulillah. Wis, Mungkin ada lagi. ada lagi. Iya ditutup. Kalau kan tadi kan organisasi gitu ya ditanyanya ya itu aja organisasi mah. Ya udah apa aja Kan sih. kegiatan di luar ya. Iya. Kalau kegiatan di luar ya paling alhamdulillah dipercaya mungkinnya sama dosen-dosen dari elektro kemarin aja itu direkrut untuk jadi tim peneliti buat ke sekolah-sekolah tim AR/VR jadi memberikan pembelajaran terkait virtual reality tentang mata kuliah elektromagnetik kayak gitu fisika lah bisa intinya kayak gitu bagaimana cara kan biasanya anak-anak SMA ataupun SMK gitu ya ataupun MA dalam belajar teori fisika apalagi ya mungkin agak suka apa ya gak masuk di otak Pusing ataupun lah, gimana kan? pusing lah ya Betul, ngantuk betul. atau kayak gimana nah dalam hal ini gitu dalam penelitian ini tuh bagaimana pembelajaran VR langsung gitu ya dengan elektromagnetik dapat lebih memahami dalam fisika tersebut gitu dan lebih paham lah intinya kayak gitu dan lebih menyenangkan juga karena berbasisnya game gitu Iya. kan benar-benar kita Biasa pakai gitu. namanya tuh Oculus kita benar namanya pakai Oculus. Oculus kayak gitu benar-benar kayak gerakin aja kita kayak benar-benar di dunia metaverse tapi kita yang menggerakkan gitu loh kayak gitu Iri salah banget, satunya. Masa? Sepertinya kita membutuhkan. Iya, kayaknya kita yang butuh deh. Iri Ya, banget. itu mahasiswa gitu ya. dan targetnya itu kita Pulau Jawa kalau nggak salah. Wah. Nah, insya Allah gitu minggu depan juga mau ke Kuningan gitu untuk ke SMK. Sibuk sekali. SMK. Kita aja, tapi kalau saya sibuk. SMK 8 kalau nggak salah. Lupa lagi pokoknya SMK daerah Kuningan, pada daerah Kuningan ya. Kuningan. Iya, daerah Kayak Kuningan. gitulah intinya. Ya alhamdulillah intinya seperti meskipun ya agak hektik gitu ya, tapi alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh para dosen gitu ya. Terus ikutan juga ini alhamdulillah PKM mungkin kemarin ya sedang gencar-gencarnya alhamdulillah lolos pendanaan dari Simbial Mawa gitu ya. Alhamdulillah didanai sebesar ya sekian juta gitu ya. Di spill ya jangan. Ya, sekian juta gitu ya. Cuman ya mungkin belum rezekinya saja belum lolos PIMNAS gitu ya. Tapi mudah-mudahan proyek kami atau ide kami bisa diikut lombakan di luar gitu ya. Kayak gitu. Terus itu juga dijadikan penelitian juga buat dosen karena spill aja mungkin ya. Enggak apa-apa dikit. Spill dikit ya. Ininya buat judulnya tuh Smart Medicine Box berbasis Internet of Things untuk mencegah resistensi obat pada penyakit tuberkulosis salah satunya itu. Karena kan tuberkulosis itu lebih ke harus benar-benar penanganannya tuh yang harus betul, didampingi banget gitu. Jangan Betul, sampai kelewat minum Minum obat. obat nggak Iya, boleh, nggak iya. boleh. Betul, iya. Soalnya kalau kelewat minum obat kita harus mengulang dari Ngulang. awal. Iya. Makanya dari hal ini si alat ini itu untuk menunjang supaya si pasien tidak lupa minum obat dan teratur minum obatnya kayak gitu intinya. Kurang Kayak lebihnya kayak gitulah. kasarnya pengingat mungkin kayak Betul, kayak gitu nantinya. Kayak gitu. Dan itu aja sih sebenarnya buat Itu penelitian. aja. Itu aja. Oh ya di belakang kita kayak masih banyak lagi mungkin. Udah sih paling. 9 gitu, 9. Satu lagi dong, satu lagi dong. Udah sih paling itu aja sekarang yang benar-benar sekarang digelutin gitu ya. Iya. Yang ya Pusing. kemarin tuh Pusing jadi, kayak gitu. apa ya ada benar-benar yang harus dikorbankan gitu ya Iya, Kang ya waktu. dari waktu pun ya waktu istirahat kita sebenarnya mah waktu istirahat waktu main dengan teman-teman waktu nongkrong waktu
kemana-mana teh Ah, kita nggak sama bener-bener waktu sama ayang nggak ada. Nah, langsung ngapel gitu ya. itu mah beda lagi. Itu mah Khusus itu Oh, mah itu mah di Jadi di- ada digugat gitu ya. kayaknya ada waktu yang beda gitu. Beda. Aduh, nggak ngaruh kemana-mana. Nah, itu mah Oh. tetap itu mah harus selalu Sip. kayak gitu. Oke, kalau dari Kang Faris sendiri gimana nih? Kebetulan kesibukan kalau sekarang untuk di himpunan sendiri nggak terlalu, tapi mungkin ikut ke beberapa kepanitiaan aja. Karena memang sebelumnya juga aku juga pengurus HME, tapi yang periode sebelumnya gitu kan ya. Iya. Cuman nggak ngelanjutin kayak Kang Epul, sibuk banget gitu. HME garis keras ya. Silakan Mamai. Dulu kayak gitu. Terus juga kebetulan Akang juga di UKM, Akang ada di UKM Satu Layar. Oh, iya betul-betul. UKM itu yang UKM yang bergerak di bidang perfilman. Ya. Kayak Wah. gitu. Terus sama Akang kayak gitu sama. Oh, sama gitu. Oh, gitu. Kalau action gitu. Ya, kebetulan Akang yang bagian di dalamnya juga, dan di SL juga Akang ngejabat juga lah jadi pengurus. Wah. Dan dari situ juga ada banyak juga mungkin ya kesibukan lain kan. Kalau Akang mah di PKM gitu kan ya, Kang Epul di PKM tuh di proyek mana. Kalau aku ya kadang-kadang ikutnya ke bikin filmnya ke cutting gitu kan, atau mungkin juga ikut project bikin video atau film, atau mungkin kerjaan entah itu misalnya weddingan juga ada pernah ikut. Oh, atau berarti ngambil yang di luar di luar kampus lah istilahnya gitu, karena ya biar gak bosan lah gitu kan di kampus terus. Jadi coba keluar juga gitu, nyoba ikut kerjaan kemana gitu kan, ya nyambi weh gitu kan. Itu terus juga ya ada kebetulan juga kemarin ikut yang JPS juga bareng sama Kang Epul yang Go to School itu. Jadi nambah lagi kegiatan Iya, gitu kan. kegiatan Kayak tuh. gitu. Cuman ya dari situ ngerasa gimana ya, ngerasa kita jadi makin harus bagi waktu lagi lah, belajar bagi waktu lagi. Karena emang sebanyak-banyaknya waktu kita juga kadang nggak mau gitu sibuk-sibuk, sibuk gak mau kan, Ya. gak mau gitu. Sebenarnya nggak ada yang sibuk sih. Gak ada kata sibuk, Tapi lebih ke sebenarnya. skala prioritas. Nah, itu teman-teman manajemen saya. waktu ya. Iya, manajemen waktu, manajemen kegiatan gitu ya. Gak ada yang sibuk, tapi lebih ke skala prioritas, mana yang harus pertama, yang didulukan, mana baru yang kemana ya gitu gitu kan, loh. gitu. Jadi ya ada kegiatan mah, cuman istilahnya mah kadang-kadang dibilang sibuk juga enggak, dibilang gak sibuk enggak mau juga gitu. Ada gitu kegiatan. Ya, Tapi pasti selalu ada. kebanyakan pasti kalau Kang ke UKM sama ke keluarnya kayak gitu. Oke. Kalau itu tadi mau nanya dulu, kalau yang keluarnya itu tuh dari Satu Layarnya atau dari Akang sendiri? Oh itu Pribadi. kadang dua-duanya sih. Kadang dari Satu Layarnya juga ada pemutaran film. Waktu itu ada dari teman-teman juga pemutaran film yang ke UI, juga ada juga pemutaran film yang ke mana ya? Ada ke Jakarta juga, aku lupa, muterin beberapa film Satu Layar. Lalu juga kemarin juga sempat ada film-filmnya Satu Layar yang diputarin di TPRI. Karena ada kerjasama gitu kan sama TPRI gitu kan buat mutarin film-filmnya Satu Layar, karena kan percuma gitu kan kita bikin film habis itu panain capek-capek bikin film gitu kan. Iya benar-benar. Nggak Pengennya ditayangin diapresiasi gitu kan. lah Diapresiasi, seenggaknya. ditonton gitu. Makanya Betul. ada kerjasama itu segala macam. Terus juga kalau misalnya kadang sendiri juga ada ya perorangan gitu kan, teman-teman dari Satu Layar atau teman-teman di luar prodi juga ngajak ada kerjaan kemana, ya aku ikut terus kemana gitu kan, selagi memang ditawarin ya udah ikut aja gitu kan. Enggak, Kang di tempat ini juga saya kadang-kadang please saya ikut mana gitu. Ikut mana bantuin, nah kayak gitu-gitu kan. Relasi sih, nambah relasi itu Ya, betul. penting. Iya, emang relasi tuh Sangat ini banget ya. Penting banget gitu. Oke. Menyinggung tadi soal manajemen waktu nih ya, Kang. Nah, bagaimana sih cara Akang ini membagi waktu kegiatan yang akademik sama non akademik gitu kan? Pastinya kan banyak tuh ya kegiatan-kegiatannya tuh. Bagaimana sih kayak memanagenya itu kayak gimana gitu? Boleh mungkin dari Kang Faris dulu mungkin. Ya. Dulu. Manajemen waktu sebenarnya aku juga sampai detik ini masih suka ada keteterannya sih ya gitu Iya. kan. Kadang cuman ya paling penting tadi benar kata Kang itu, skala prioritas itu penting banget. Kalian bisa nentuin dulu lah kira-kira mana nih kegiatan yang istilahnya mah harus beres hari ini, ada yang bisa diberesin nanti, ada juga emang nggak terlalu penting, sama penting ya istilahnya emang kayak gitu-gitulah. 4 kuarter dari skala prioritas itu juga kalian istilahnya mah ngerti. Jadi ketika misalnya kalian ada tugas kuliah,
tapi ada UKM, ada rapat himpunan, Waduh. ada segala macam gitu kan banyak. Nah itu kalian istilahnya harus bisa memanage waktunya yang penting gitu. Mana sih yang harus beres dulu, mana sih tugas mana dulu yang sekiranya harus beres duluan, mana yang istilahnya mah bisa dapat ditolerir lah nanti gitu kan, atau enggak Mepet DL. ada DL-nya, oh masih bisa nanti gitu kan tugas Iya. kuliah nanti, atau enggak tugas dari himpunan bikin apa ya bisa nanti dulu apa kayak segala macam kayak gitu. Tapi yang paling penting dari semua tuh menurut aku, jangan lupa kalian udah manage waktu kegiatan, tapi jangan lupa manage waktu juga kalian buat istirahat. Karena Iya benar-benar. jadi ya emang ngerasa ngorbanin banyak waktu tuh emang gimana gitu kan ya. Cuman tetap istilahnya mah istirahat juga penting lah. Kalian ada waktu buat kalian tuh ngerem dulu. Ada waktu kalian tuh buat stop dulu lah gitu. Udah weh itu, gak usah mikirin himpunan, gak usah mikirin UKM, gak usah mikirin kuliah. Tidur. Nah, tidur dulu di kosan beberapa jam atau enggak kayak Hibernasi bisa, dulu. hibernasi dulu gitu kan hari Minggu. Pu kemana gitu kan hari Minggu, Gak nggak tahu, bisa, gak tahu. ada urusan mendadak, urusan mendadak tidur gitu kan. Itu juga kalian juga penting. Iya, Tidur karena kayak buat sendiri ya. Buat Iya, sendiri betul. kita juga gitu kan. Ya emang kalian mau mental kalian tidak terjaga Oh, karena jangan. Oh, banyak tidak. kegiatan Iya. gitu kan. Jadi kalau aku paling pentingnya adalah tidur gitu. Itu jangan lupa ibadah apalagi gitu Iya. kan. Itu 3 hal yang istilahnya mah seimbangin gitu. Nggak perlu. Kalau misalnya itu tadi kan apa ya kayak ngambil waktu sendiri gitu. Apa nggak ada, kalau aku misalnya jadi ngerasa ada perasaan bersalah gitu, kayak harusnya banyak yang dikerjain nih tapi aku istirahat dulu, itu nggak apa-apa. Aku selalu ingat dengan perkataan Teh Odil. Aku selalu ingat dan aku selalu terapin di mana-mana. Kalau semisal memang kalian capek melakukan kegiatan apapun dan istilahnya kalian perlu istirahat aja ambil, tapi jangan lupa bilang ke teman-teman kalian. Oh, seenggaknya kabarin ya. Jangan kayak ngilang apa, kalau itu kata Teh Odil mah ya sok gak apa-apa mau ngilang tapi bilang. Ah, Mau ngilang tapi bilang. Boleh. Bilang tapi bilang. Boleh. Mantap. Karena memang itu sebenarnya singkat kata, cuman kayak dari situ kan ngerti kita istirahat juga nggak apa-apa kok, ngambil Iya. istirahat, ngambil Iya. break dulu, cuman bilang dulu lah kalian tuh apa segala macam kayak mau istirahat dulu gitu kan, misal sehari gimana, tapi misalnya setelah itu lanjut lagi kok ngerjain tugasnya atau gimana ya nggak apa-apa gitu, asal tetap bilang lah istilahnya ke teman-teman kalian atau ke yang ngasih tugas ke kalian lah gitu kayak Oke. gitu, karena ya gitu penting. Terima kasih Teh. Ih, mantap. Gitu. Kayak Tahu sini tuh nggak apa-apa. Boleh ini juga boleh. Dari tadi dianggurin ya. dulu boleh. Ya Allah. Itu juga kelihatannya kayak Apple lagi kedinginan itu ya. Iya ini sumpah dingin. Lebih dari Ciwidey gitu ya. Ya. Aduh. Ini makan dulu ya, boleh kali ya? Bisa Iya, ini bukan pajangan kok. bukan pajangan. Bener, ini mah asli, bukan. Ini makanan beneran ya. Iya, makanan beneran kok. Enak gak sih? Enak gak sih? Kalian juga. Iya, Iya, juga masih boleh, capek boleh. ngomong kan. Iya. Nah, minum dulu, Bang. Ya. Hak. Jadi gimana? Oke, Akang, manajemen waktunya kayak gimana? Soalnya dari manajemen waktu benar ya, akan juga sampai saat ini udah belum perfect banget ya. Maksudnya tuh benar-benar masih butuh banyak belajar dalam hal manajemen waktu, manajemen kegiatan. Karena dirasa setiap hari tuh nggak akan pernah sama kegiatan tuh, akan selalu ada aja berbeda. Iya. Jadi akan selalu setiap hari tuh nge-schedule lagi mana setiap hari tuh mana yang prioritasin dulu gitu kan. Selalu kayak gitu ya. Tentunya dalam hal ini dari Akang sih buat ininya tadi sekali prioritas, misalkan ada 2 hal kegiatan yang harus misalkan hari ini tuh di beresin gitu ya, mana yang prioritas terlebih dahulu gitu kan, kayak gitu. Ataupun ada yang misalkan sekiranya yang bisa diwakilkan kayak gitu kan. Maksudnya nggak semuanya kita harus diraup gitu loh. Jangan merasa kalian semua gitu. Ya, gitu loh. Kalau bisa ada kayak Naruto mah kage bunsin gitu ya. Kalau bisa begitu ya, gitu ya. 1000 bayangan gitu kan. Kalau bisa, kan nggak bisa. Dikat. Kan gitu. Dalam hal ini pun pembagian waktu kayak manajemen kegiatannya tuh harus benar-benar diperhitungkan gitu loh ya dalam hal ini. Apalagi sekarang kita di himpunan gitu ya. Dan di luar kegiatannya ada akademik non akademik ya. Tetap yang jadi prioritas itu adalah akademik menurut Akang ya. Meskipun di non akademik juga ada yang penting juga gitu. Tapi kita kuliah tuh ya apa buat Iya, buat ya akademiknya gitu kan. kan, Iya. gitu. Akademiknya kan gitu kan. Kita jangan lupa tujuan kita pertama gitu ya.
Tetapi kita juga jangan sampai melupakan tujuan kita yang keduanya gitu di non akademiknya. Kita untuk yang pertama tujuannya ada relasi, menambah relasi ya, menambah pengetahuan kita gitu ya, soft skill juga mengasah gitu ya, notabene nanti akan terjun ke dunia luar gitu ya. Nggak tahu dunia luar itu kayak gimana gitu, tapi kita udah ada bekal terlebih dahulu setidaknya gitu ya, dengan mengikuti organisasi-organisasi kayak gitu kan, menambah soft skill gitu. Dan akan ngerasa juga semenjak akan terjun gitu ya, selain di akademik terjun ke non akademik, salah satunya di organisasi himpunan gitu ya, jadi open minded lah, maksudnya tuh bener-bener terbuka aja gitu kepikiran tuh, kayak kelihatan aja beda gitu, maksudnya ada orang yang mengikuti organisasi sama yang enggak tuh kelihatan gitu, maksudnya bukan berarti Bedain ini ya, gimana bukan gitu ya, enggak gitu, tapi akan yang ngerasa sendiri gitu, maksudnya waktu itu dulu kayak gini sebelum ikutan organisasi, tapi sudah mengikuti organisasi ngerasa lebih disiplin mungkin ya, bisa kayak gitu. Terus lebih percaya diri aja gitu dalam berbicara gitu kan di depan umum. Salah satunya mungkin dalam bisa diaplikasikan dalam akademik ya, presentasi lebih pede gitu kan, kayak gitu sih sebenarnya buat di akademik dan non akademik. Tetap balance aja, tapi tetap yang utama itu adalah akademik kalau Akang gitu. Betul. Terus dari istirahat tentu betul tadi kata Kang Paris, kalau misalkan Akang hari itu gak ada kegiatan, udah full turu pokoknya asli full turu. Maksudnya maksudnya tuh emang di kamar aja ya. Maksudnya tuh ya kalau bangun ya buat sholat, ibadah aja gitu kan ya. Digunakan untuk istirahat. Ya, ini benar-benar istirahat aja gitu. Ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya, soalnya istirahat sebelumnya kan udah kepake tuh ya, udah kekurasi waktu istirahat tuh sama kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya kita ada waktu untuk free gitu ya, ya udah tidur gantinya gitu. Kan orang-orang lain mah ada yang katanya teh untuk healing tuh ya healing tuh penyembuhan diri tuh ya jalan-jalan kemana, malah yang paling mudah malah capek. Iya, capek di jalan sumpah. Ada nih temen Akang katanya yang suka misalkan healing tuh San Mori gitu kan, ada yang kayak gitu, ada beda-beda sebenarnya kan, tipikal orang ya. Ya tipikal orang tuh beda-beda kan, ada yang untuk meluap kayak tuh ke jalan-jalan sama teman-teman kumpul. Kalau Akang sih lebih ke ya udah untuk healing tuh nge-recharge diri sendiri lagi tuh tidur gitu ya, supaya tenaga tuh kembali lagi gitu kan. Sama terkadang ada juga kumpul dengan teman-teman gitu ya, misalkan untuk berkeluh kesah, ngobrolin gitu ya. Kalau juga gini, kalau misalkan saya juga kalau misalkan benar-benar butuh healing banget, balik ke Ciwidey. Udah. Itu. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Langsung kumpul dengan teman-teman ya yang ya sahabat-sahabat sana. Ngobrol sampai larut malam teh kayak masih kuat tapi pas balik lagi ke Bandung tuh emang udah siap lagi gitu loh, digempur gitu, akademik maupun non akademik udah siap gitu loh, berenergi lagi ya, energi lagi kayak gitu, kembali pulang ya. Itu ya kayak gitu Akang Mas, tempat balik ya Ciwidey selalu gitu, rumah sendiri kayak gitu. Itu kalau misalnya tadi kan ada banyak banget kegiatan non akademiknya, itu teh ngebantu ke akademiknya kayak gimana sih? Ngebantu tadi sih bener ya, kadang hal-hal kayak gitu tuh ngebantu dari kita jadi lebih pede, kita jadi lebih disiplin, terutama tadi pede ngomong nih, presentasi kan itu kayak gak usah kayak istilahnya mah gak perlu kayak harus baca materi selama di depan gitu kan. Kalian tuh presentasi ke siapa sih, ke HP atau ke audiens gitu kan, kayak gitu. Itu juga ngebantu kan, jadi kayak lebih pede ngomong di depan, gak usah mikirin apa, terus juga lebih disiplin waktu, entah juga mungkin disiplin dalam datang ke kampus, ke mata kuliah kan bisi we suka kadang-kadang dulu mah sering telat, tapi ketika misalnya pas lagi sesi mah bisa lebih cepat datang, atau mungkin ada yang lebih telat gitu kan. Capek mungkin kita nggak tahu, kita bisa memaklumi lah kalau capek itu gimana, tapi kayak lebih disiplin. Terus juga soft skill itu udah banyak ya, nggak cuma public speaking, entah misalnya kayak inisiatif membantu orang, empati gitu ya. Empati kayak gitu-gitu juga kan kebantu ya. Lebih peka terhadap lingkungan juga. Ada yang minta tolong atau gimana tapi nggak bisa ngomong. Tapi kadang ngerasa tuh kayaknya dia tuh minta bantuan gitu kan. Jadi bantu gimana ya, kayak hal-hal seperti itu sih yang ngerasa ngebantu banget ke akademik. Nah, terus ada juga nih Akang yang saya rasa mungkin ya, saya ikutan organisasi di luar, lebih dikenal dosen sebenarnya. Seriusan bener, jadi lebih dikenal sama dosen. Jadi nggak tahu ya, ini perspektif pandangannya, tapi takutnya salah juga gitu ya. Koreksi kalau salah gitu ya. Jadi pada saat
dulu kan Akang bener-bener nolep orangnya, Introvert. jadi ya maksudnya introvert, jadi nggak, kalau itu diem gitu, gitu kan, nggak banyak ngomong gitu. Tapi pada saat mungkin ikutan organisasi gitu ya, benar-benar untuk berusaha untuk keluar dari comfort zone lah ya, Betul. keluar dari zona nyaman gitu ya. Kita untuk belajar berbicara gitu di depan dan lebih pede gitu ya, dilihat sama dosen gitu, jadi diajak-ajak juga. Karena kenal sama orang ini dan kelihatan juga di organisasi gitu ya, aktif, Kapabilitasnya gitu ya ya. kelihatan gitu ya, diajak kayak gitu loh. Maksudnya tuh bukan sombong ya, tapi maksudnya tuh dalam hal ini impactnya kayak gitu gitu loh. Maksudnya dalam akademik dan non akademiknya gitu loh. Jadi ada jadi malu saya. Ada kayak aku Epo aja gitu. Ya alhamdulillah kayak gitulah intinya, bener-bener dikenal sama dosen, ada relasi juga gitu. Dalam hal ini nggak hanya cakupannya tuh dari kelas doang, tapi ke kelas lain bisa saling sharing dalam hal akademik. Misalkan kan jurusan Petoir sharing dengan anak TE sama PTE, ataupun jurusan-jurusan lain gitu kan Di ya. luar kan ada Di juga yang luar, relevan lah. ya, gitu ada kan. juga Banyak dari yang mana relevan. tuh kan? Teknik komputer atau Betul. ilmu komputer Ya. atau banyak lah. Ya, ada dari industri gitu ya. Iya. dari PTK gitu kan, ada mesin gitu ya, Oh, gitu. ada otomotif Aduh. gitu kan, ada yang lainnya juga, ada agrin gitu kan, ada juga dari PKK gitu kan, Iya, banyak banget. banyak semuanya gitu kan, ada tata boga semuanya ada lah intinya kayak gitu. Kayak tata boga nih juga sama tata busana lebih diomongin. Aduh. Gua sih Jangan-jangan. nggak. Digaris bawahi. Ada. Kayak gitu. Intinya mah lumayan berpengaruh buat Akang sendiri gitu ya, buat dari non akademik ke akademiknya gitu. Tadi kan disebutnya tuh berpengaruhnya tuh kayak lebih positif gitu. Ada nggak sih pengaruh yang jadi kurangnya ke akademiknya? Ada sih kalau Akang. Ada, apa tuh? Sebenarnya mah jadi lebih ke jadi capek aja sebenarnya ya, menguras tenaga yang Iya, notabene betul. gini, kalau misalnya kita tidak mengikuti ya non akademik ya, kayak organisasi berarti ya, ininya maksudnya. Kalau misalnya kita tidak mengikuti organisasi, tentunya kayak waktu untuk diri kita sendiri dalam waktu istirahat, waktu main mungkin ya, waktu untuk apa kek misalkan ya, bisa dimaksimalkan mungkin ya oleh mereka sendiri yang tidak mengikuti organisasi, salah satunya itu. Oh iya betul. Ya kayak gitu. Terus sama harus lebih bisa mendorong diri kita sendiri gitu ya, untuk lebih di-push gitu ya. Kalau ini mah tentunya di-push tuh ada tugas kuliah, ada tugas di himpunan, mungkin yang notabene tuh di dalamnya tuh berdekatan kayak gitu kan. Jadi pusing ke kitanya, jadi bisa aja Ujungnya ngedrop mangkrak, gitu ya, kan. ngedrop. Iya. Bisa aja kayak gitu kan. Jadi Ngerasa itu mungkin sakit. emang resiko sebenarnya ya. Kalau dampak negatif ya bagaimana cara kita menanggapi gitu ya. Betul. Menyikapi kayak gimana kayak gitu loh. Ya sebenarnya mah lebih kecapek aja sih sebenarnya. Kalau capek ya tinggal istirahat kayak gitu sebenarnya. Lebih banyaknya positifnya gitu. Betul. Alhamdulillah Kayak gitu, kalau banyak alhamdulillah. positifnya mah ya. Capek kayak gitu-gitu kan pasti ada lah kan. Iya. Itu lebih ke resiko juga. Resiko. Iya gitu kan. betul Hmm, kayak gitu. gitu kan. Capek ya tinggal ketemu lah. Ketemu apa? Sama siapa tuh? tuh? Fail itu. Biar recharge, recharge energi. Gitu Richard energinya. Oh jadi selain tidur tuh ada ketemu namanya. Richardnya tuh beda. Iya, Richard recharge ketemu energi. sama yang maha kuasa gitu. Beda. Maksudnya ibadah. Sholat, dia Boleh, lebih kan. boleh. Ya Allah. Kayak Kaget gitu, banget. kurang lebih ya. Iya. Iya. Oke, nih Kang, tadi itu kan udah ya cara memanage waktu gitu ya, dari akang-akang kayak memanage waktu dengan banyaknya kegiatan yang dihadapi. Nah, mungkin ada nggak sih kayak kesulitan-kesulitannya gitu kan? Boleh di-spill aja gitu, kayak kesulitan yang dihadapi akang selama kayak banyaknya kegiatan gitu, apa aja sih gitu? Nah, misalnya lagi pergi kampus mogok gitu. Iya atau apa gitu, boleh lah ada nggak cerita apa-apa. dikit. Kesulitan dari apa tadi teh? Sorry. Dari nge-manage waktunya sih, gitu. Dengan akademik dan non akademik gitu. Iya. Kesulitannya mah apa ya? Lebih Nggak ke pernah sulit. Oh nggak pernah sulit ya? Wah, harus senyum. Harus senyum slay, bro. Gitu kan. Maksudnya tuh selalu ada ya kalau trouble dalam menjalani hidup gitu ya, di perkuliahan maupun ya hidup sendiri gitu ya. Lebih ke bagaimana cara mengatasinya.
Ya, cara mengatasinya tadi. Ya. Cara mengatasi. Kesulitan bisa sama Kesulitannya apa? Kesulitannya dulu berarti ya. Iya, kesulitannya dulu. Kesulitannya mah tadi sih dari skala prioritas manajemen waktu sama manajemen kegiatan sebenarnya di sela-sela sekarang itu semester 5 ya. Info kolam itu. Info mancing, info curug. Mancing. Info mancing. Info mancing gitu. Maksudnya tuh ya lebih ke itu sih manajemen kegiatan dan manajemen waktu yang benar-benar harus kita Mepet-mepet gitu ya. Ya, harus benar-benar Sulit kalau mepet-mepet tuh. tak gitu ya. Itu sih yang susahnya gitu ya. Sampai sekarang juga hal itu masih tahap belajar gitu ya, belum bisa expert banget gitu dalam mengolah kegiatan gitu ya. Itu sih yang kendala saya sekarang gitu ya. Sama apalagi ya kalau dalam kendala tuh Kalau aku ada ya udah sok kesulitan yang paling kerasa itu adalah mobilisasi. P. Sobat PP. Guys, PP. jauh. Kopo, PP tuh. Pak. Kopo sama Lembang kan. Hari-hari Sanmori gitu kan pagi-pagi. Datang ke kampus online. Wah. Ih, sakit hati banget itu. Sudah cuman Serius. ya itu ngerasa gimana ya kayak aduh gitu. Iya. Asa udah datang ke Capek-capek, sini, ya. Udah niat deh. Udah niat, udah bangun pagi-pagi nahan ngantuk taunya online atau segala macam. Kadang sih ngerasa kayak ya tadi ngerasa abis kegiatan ini ada lagi jadi Nggak ada berhentinya nggak ada ya. berhentinya kayak mepet banget jadi kayak kadang ngerasanya tuh udah capek di jalan gitu. Aduh aing kesini lagi belum nanti misalnya sore kemana malam kemana gimana jadi kayak ngerasa mobilisasi itu ternyata berpengaruh gitu gitu tapi kan ya tadi resiko lah namanya juga udah ngambil resiko kuliah di UPI gitu kan ambil jurusan ini dan segala macam UKM diambil kayak ya udah mau gimana gitu kan berarti kan ya selalu percaya juga lah di balik kesulitan pasti ada kemudahan Ya, gitu. betul. Biasa ya nanti juga mudah lagi gitu kan pasti ada apa-apanya Yang penting jalanin gitu ya. jalanin aja Ya, dulu jalanin gitu kan. aja. Selalu ada jalan. Tadi itu kan kalau misalnya beasiswa JFLS itu nggak ada kumpul-kumpul gitu atau misalnya gimana? Kumpul apa gimana ya Kan kalau misalnya himpunan ada rapat, ada ini. Oh, tentunya ada. Ada. Ada kalau setiap ada kegiatan tapi ya tapi itu tadi sesuai dengan ada kegiatan-kegiatan program-program gitu ya maksudnya. Kayak kemarin aja JFLS Expo, tentunya kita juga harus ada rapat untuk menyatukan pemikiran juga kan tentunya. Bagaimana kita cara mengkonsep kayak gitu itu selalu ada Sosialisasi. rapat sebenarnya ya. Tetapi kalau secara keseluruhan ya keseluruhannya mah jarang ya Kang ya. Nggak, Tetapi nggak. sesuai Jadi dengan cuma ada event ya doang. di virtual aja. virtualnya aja. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa butuh rapat ya rapat gitu. Sesuai dengan ada agendanya program itu. betul Terus kalau misalnya JFLS kan itu langsung 4 tahun gitu kan. Itu ada yang apa ya kayak diberhentiin di tengah jalan enggak? Kecuali yang tadi yang kecuali apa sih? Ngambil beasiswa gitu. Oke, Yang ada nih teman-teman. jenis beasiswanya dulu deh Nah, oh iya ya, bener Kang. Itu tadi dari awal. Dari awal ya tuh. Coba kita biar lama guys durasi Jadi buat Balik lagi. sebenarnya buat jenis beasiswa itu ada kalau buat S1 ya. Ya. Ada yang beasiswa full selama 4 tahun pembiayaan penuh gitu ya. Sebesar 50 juta kalau kemarin. Nah, ada juga yang percepatan teman-teman buat S1. Nah, itu tuh percepatan apabila gini, kalau yang 4 tahun itu berlakunya hanya untuk maba, mahasiswa baru yang baru masuk perguruan tinggi ya baru awal-awal itu di persilakan ngambilnya itu, mengambil gitu. dulu itu 4 kayak tahun gitu yang gitu 4 tahun. Tetapi kalau misalkan kalian pas daftar yang 4 tahun gagal, nggak keterima, itu kalian pada semester tahun selanjutnya di semester 3 mungkin ya berarti ya. Semester 3 itu kalian bisa mengapply daftar lagi yaitu daftar beasiswa percepatan selama 1 tahun. Dengan biaya itu kalau nggak salah 8 juta ya kan ya? 8 juta. ya, kayak 8 sampai 10 juta kurang lebih kayak gitu. Itu selama setahun. Dan itu bisa terus didaftar. Misalkan tahun sekarang dapat nih. Besok tahun depan kan habis. Daftar lagi bisa. Nggak apa-apa. Terus. Jadi diperpanjang gitu ya? Ya, tapi kita harus daftar lagi. Oh, Kalau Kayak nggak daftar berarti nggak dapet ya. Ya, kalau harus mau gitu kalau mau datang lagi gitu kan harus seleksi lagi, harus ini berkas lagi kalau percepatan 1 tahun. Tapi kalau yang 4 tahun mah ya jalanin aja kalau udah lolos mah. Kalau lolos gitu. gitu. Udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi karena kan tadi hitungannya 1 tahun misal kalian nih kan semester 3 gitu Iya. kalian terus tuh kalian emang tertarik nyoba nih buat di beasiswa ini kalian bisa nyobain yang tadi yang percepatan 1 tahun dapat biaya juga cuma sekitar 8 sampai 10 juta tapi itu lumayan worth it untuk istilahnya mas selama 2 semester kalian pakai Iya. gitu. Oh, iya. Gitu walaupun memang bedanya ya tadi kalau yang 4 tahun kan alokasi dana pertamanya itu ke UKT semua. Kalau UKT udah selesai baru dipotong
kantong, sisanya ke kalianin. Oke. Jadi kalau ini mah ya kalian bebas we gitu, mau 8 juta itu mau langsung dipakai UKT atau misalnya mau dipakai penunjang lainnya nggak apa-apa gitu kan. Jadi gitu. Dan ketika misalnya yang 2003, 2024 tuh sudah selesai, terus kalian pengen nyoba daftar lagi, ya boleh gitu kan. Tapi ya tadi ulang lagi dari awal istilahnya mah gitu. Kayak Daftar gitu. lagi. Berarti kalau misalnya aku mau ikut daftar, berarti ikutnya yang percepatan itu Betul. paling Ya, kalian bisa banget ikut yang Ya, percepatan. percepatan itu tuh tiap semester yang berarti 1, 3, 5 yang kayak gitu. Ya, Ya, ada per 3 tahun ya. per Ini tahun. ya ganjil berarti ya, semester Iya. ganjil. Ya ganjil genap gitu lah. Oke. Dan Kayak gitu. informasinya bakal ada ya di Nah, ini aja kunjungi aja di di IG kita Widih. relawan JPLS salah relawan JPLS _ Kota Bandung. Makanya Nah, ditaruh itu. di sini. Di situ Ditaruh di sini. nanti ada informasi-informasi terkait beasiswa gitu. Iya, oke. atau Ataupun bisa langsung ke utamanya gitu ya. JPLS _ Jabar. Jabar. Oke. Itu informasi-informasinya selalu update di situ. Betul, kayak gitu. Update. Jadi kayak misalnya pendaftaran udah dibuka, ada di situ kita juga nginfoin lah pastinya. Kayak Itu tadi tuh kan berarti tadi tuh sempat dibahas ada alumninya. Itu tuh maksudnya kayak gimana tuh kalau ada alumninya? Deh, Udah telan dulu. Lagi. Minum dulu. jadi sebenarnya untuk alumni itu adalah alumni penerima beasiswa JPLS berarti yang 2019 kan, yang namanya udah pada lulus. Itu nantinya ada pada saat webinar session ya, itu bisa sharing dengan para penerima beasiswa yang ini loh, Yang sekarang gitu. Ya, yang Yang sekarang gitu masih loh. kuliah. Karena kan di beasiswa JPLS semuanya 2019, berarti otomatis kan baru alumni yang pertama gitu Iya, loh ya. heeh. Kayak gitu. sharing-sharing kayak Sharing gitu. Dan session gitu. kemungkinan besar karena udah ada alumninya, kemungkinan mungkin tahun depan bakal ada program baru gitu ya dari Jabar. Karena biasanya kemarin itu karena memang belum ada alumni, biasanya sharing sessionnya tuh pasti bareng sama orang-orang ternama gitu kan. Barangkali gitu kan kalau sekarang alumni penerima JPLS dan mungkin ternama gitu kan, terkenal di mana-mana gitu kan, jadi bisa buat sekaligus sharing gitu Ya, kan, kayak karena gitu. lebih relevan juga kan, karena dulu penerima segala macam kayak gitu biasanya gitu. Jadi kalau dibilang sharing session sama alumni mungkin kayaknya baru sekarang dan Iya. tahun-tahun kedepannya, karena memang tadi alumninya kan baru ada sekarang gitu. Ya. Alumni pertamanya. Terus tadi asa di ini ya di highlight kalau misalkan ada yang terputus gitu ya tadi teh. Iya. Ya, Nah, iya. itu sebenarnya bisa aja teman-teman kalau misalkan kalian itu dapat beasiswa yang full 4 tahun gitu ya. Tentunya itu ada syarat-syaratnya teman-teman, kalau misalkan takutnya diambil gitu, copot gitu ya. Iya. Minimal IPK biasanya ada. Nah, minimal IPK Spill. juga kalau nggak salah itu Spill. 3 ya Kang ya? Tiga. 3,00. Biasanya setiap perguruan tinggi beda-beda. Berbeda-beda, ya, beda. nggak semua sama. Nggak Tergantung dari kebijakan dari si perguruan tingginya ya. Kalau di UP itu kalau nggak salah 3,0 itu minimal ya, minimal IPK-nya Jadi kan gitu. tuh kalau bisa jangan ke bawah lah. Ya, Kalau kayak gitu. Kalau bisa ditahan Jadi di kalau situ. di bawah 3 Bisa kehilangan beasiswa. Ya, Ya, saya kehilangan bisa mungkin gitu. ya, karena belum sampai Belum- saat ini sih belum belum ada ada ya, sih, belum ada belum ada yang kayak gitu. Jadi pengalaman kayak gitu, jadi- rata-rata orang-orang yang dapat beasiswa JPLS ini ya orang-orang Menjaga. ya ini menjaga ini ya gitu, menjaga gitu loh, menjaga IPK. itu gitu kan, prestasinya ya, di akademiknya gitu loh, jangan sampai Ditahan turun lah gitu, gitu, loh. jangan Iya. sampai turun. Karena lebih ke pride aja gitu, maksudnya tanggung jawab gitu loh, maksudnya Iya. kita udah dapat beasiswa kalau Udah misalkan dibiayain gitu kan. akademi kita turun ya malu gitu maksudnya. Malu, gitu. Ya gitu, maksudnya tuh penerima beasiswa tapi di blog gitu. gitu kan. Iya kan maksudnya tuh Akademia. jadi bisa ini aja gitu, maksudnya bentuk tanggung jawab kita untuk Betul. tetap mempertahankan di akademi kita gitu. Kayak gitu. kurang. Sama tadi selain tadi ya daftar Yang beasiswa yang daftar lain beasiswa gitu yang kan ya. lain. Itu Berarti salah satunya. selain akademik sama daftar beasiswa lain aman harusnya ya. Aman insya Allah. Selama biasanya selama memang kalian tidak melanggar fakta integritas yang tadi, itu tuh biasanya kalau ada kenapa-kenapa cuman dikembaliin Ya. biasanya. Dikembaliin gimana? Si dana yang udah dikasih, misal apa ya waktu itu kasusnya lupa. Ada pokoknya contoh kasusnya. Itu tuh kalau misalnya memang kalian kenapa-kenapa kan hitungannya kalau mendaftar beasiswa lain itu melanggar lah ya. Iya. Itu baru dikembaliin plus bayar lagi 20 juta. Denda. Tapi kalau misalnya memang melanggar yang tidak gimana-gimana gitu kan, dan istilahnya mah itu yang tidak kalian mau lah, melanggar itu ada sesuatu yang kalau itu tuh contoh kasusnya misal kalian meninggal gitu kan, udah dapet tapi meninggal Innalillahi. ya itu kan dibalikin. Itu kan Ya. salah satu bentuk pencopotan beasiswa, atau Ya. mungkin kalau cuti ya. Kalau Cuti cuti juga. akademik itu Oh, tuh nggak boleh cuti. kalau bisa Ya, kalian jangan cuti. jangan cuti. Gitu, Kalau karena cuti dibalikin. dibalikin. Sesisa-sisanya. lah, Sisanya. sisanya. Terus langsung putus beasiswanya. Ya, putus. Wow.
gitu. Tapi kan tadi istilahnya mah jangan itu nggak ngebayar 2 kali lah. Tapi ya tadi ya langkah preventifnya ya udah mending jangan aneh-aneh. Udah we gitu kan. Udah bener-bener we ya. Udah aman aja lah kan ya. Aman-aman aja lah gitu kan. Ya, Kayak aman-aman gitu. aja. Mana aja nggak usah bayar parkir. Ya, kayaknya parkir disinggung mulu nih. Ini nggak tahu nih. Agak kesel ya. Iya nih, gitu. apa jangan kita bahas parkir? Nanti Boleh. dulu. Oh, nanti dulu. Nanti Iya. dulu. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Lanjut nih Kang. Terus hal yang bikin bertahan dan semangat buat ngejalaninnya gitu, kayak ngejalanin tadi kegiatan-kegiatan yang banyak gitu kan. Apalagi mungkin Kang Apple ada doinya gitu kan, yang bikin semangat gitu ya. Selain Siapa doi tuh? apa aja gitu loh yang Siapa bikin tuh yang semangat bikin gitu. semangat? Sebenarnya ya yang membuat saya semangat tetap menjalani gitu ya. Yang pertama itu adalah orang tua saya Oh, sebenarnya. iya, Yang di boleh. rumah apalagi ya. Jawabannya bagus. Intinya keluarga lah intinya. Jawaban Orang aman. tua keluarga pokoknya yang ada di rumah sana gitu ya. Sebagai apa ya? Apalagi sekarang saya udah gap year ya, yang notabene tuh udah nggak ada waktu buat main-main lagi lah. Iya. Gitu maksudnya tuh udah apa ya, udah waktunya udah habis lah untuk buat main-main gitu, kayak nongkrong atau lain sebagainya gitu ya. Ya sekarang mah fokus di akademik, benar-benar cari prestasi sebanyak-banyaknya gitu ya untuk penunjang mungkin ke depannya. Itu sih yang membuat saya semangat, itu tetap keluarga yang paling utama gitu ya. Ya salah satunya itu. Yang kedua kalau yang kedua itu ya sebagai untuk di kuliahnya aja gitu Apa ya. tuh? Ya ya gitu aja lah itu mah, untuk teman kuliah lah itulah ini. Teman kuliah. Teman apa ya? Teman Kesan- kuliah, ya, bau jadi Teman itu. penyemangat. saling inilah sama-sama sibuk juga itu kan. Ya saling mengerti saja kayak gitu. Iya. Intinya mah kayak gitulah ya dari hal itu. Sama Spill. sama yang semangat tuh ya karena udah dapat beasiswa juga ya, Oh, tuntutan gitu. tanggung jawab gitu ya. Harus kalau misalkan saya leha-leha gitu ya dalam akademik gitu ya cabut meren itu saya itu beasiswa. Iya. Saya bingung kumaha ya kuliah gitu kan, saya kosan, macam makan gitu kan, Dan lain-lain. lain-lain gitu kan. Maksudnya tuh ya itulah mungkin yang membuat tetap harus kita push gitu untuk tetap semangat gitu, meskipun di penuh gencatan-gencatan atau desakan-desakan ataupun lain hal sebagainya gitu ya dalam hidup, tetap semangat kayak gitu intinya. Semangat aja lah. Gitu. Jalani aja lah, tawakal sama Allah gitu lah intinya mah. betul. Kita mah yang penting udah berusaha, sisanya mah kembaliin lagi sama Allah gitu lah, untuk Iya. hasilnya mah kayak gitu. Oke. Kang Faris gimana nih? Dari- apa sih itu? Dari hal yang bikin penyemangat. gitu. penyemangat. Penyemangat, gitu kan. ai. Sama ya sebenarnya. Kalau Harus dijelasin kan? Ya, Apa? kalau yang paling pertama sih keluarga, karena ngerasa lah kayak udah dikeluarin lagi, dikuliahin gitu Oh, kan, gitu. ke UPI, sama juga di sekolahin dan segala macam. Istilahnya mah itu juga jadi penyemangat lah, karena maksudnya orang tua juga udah capek gitu kan kerja dan segala macam. Istilahnya ada hal mulang tarimanya lah gitu. Iya. Kayak Betul, gitu. Sunda nama. Sunda nama gitu. Sunda. Apa artinya? Pulang dari mana tuh? Tong nanya. Apaan? Gitu. Ya bahkan juga istilahnya mah, walaupun secara nggak langsung tapi itu pun jadi penyemangat. Oh, aku juga bisa gitu mengejar gelar sarjana gitu. Yang kedua ya tadi betul support system ya kan. Pasti ngerasa lah ya, support system tuh perlu. Ketawa. Ketawa. lucu amai. Karena memang gimana ya, capek dan segala macam tuh kalian pasti pada butuh yang namanya teman cerita, tempat cerita, tempat kalian berkeluh kesah selain itu keluarga. Bener banget Kang Faris, bener. Dan salah satunya mungkin ya tadi lah ke pasangan atau ke siapa lah gitu. Ya gitu. bukan kayak saya mah pasangan lah gitu, ke teman-teman lah kayak gitu. Karena pasti ya kalian gak mungkin lah yang namanya mendem capek kalian, Iya. cuman segala macam, tapi kan ngerasa aduh orang capek atau enggak aku lagi capek. Gitu kan. Ya kan. Mukanya juga amat. Maksudnya kurang lebih kayak perlu lah kalian juga jangan segala-gala dipendam, jangan segala-gala tuh bisa ngerasa sendiri. Kalian juga manusia guys, ada capeknya, jadi itu Malu sosial lah, Malu sosial lah, saling kan. membutuhkan, jadi pasti ngebutuhin tempat cerita dan segala macam, itu juga perlu. Terus juga yang makin semangat tadi tuntutan, selain tuntutan beasiswa, tuntutan harus lulus gitu kan, sarjana gitu harus dikejar bro gitu kan. Jangan sekedar maksudnya udah
emang sih bener kata orang, kuliah tuh senangnya tuh pas masuk sama pas udah Keluarnya. lulus gitu kan. Di tengah-tengahnya mah kan ada gitu kan, sedih mah capek. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa gitu kan. Bisa Banyak pasti berlalu, bisa berlalu, gila, bisa banyak pasti berlalu lama. Maksudnya kayak gitu, jadi ya tapi dari situ juga kan ngerasa nanti ketika lulus aku pasti ngerasa senang gitu, aku bisa ngebahagiain orang tua, aku bisa ngerasa akhirnya gitu kan sampailah gitu untuk nanti ke selanjutnya ke dunia kerja, jadi itu ngerasa menjadi sebuah penyemangat lah, nge-push diri kita gitu. Itu Terakhir. Gimana? Akhir ya. Enggak dong. Enggak. Enggak dong. Nanti kita di band dong ya itu. Takut. Gini, terakhir gimana sih tips and trick biar kita jadi sekeren akang-akang? Gak keren saya mah tuh. Gak ada keren. Udah, terima Jangan merendah untuk meroket ya. Nah. Tahu nih down to earth. Ampun pun. Waduh. Pernah atau ditincak. Udah bang. Sok. Ada Kang Bas dulu. Tadi kan. Nah, ya, sok. Gimana ya? Udah gak ada keren-kerennya saya mah tuh dah. Gini-gini aja masih gitu pun ada keren-kerennya ya. Ya, dari saya mah jangan pernah jangan pernah lelah untuk selalu mencoba gitu ya. Karena kalau orang yang yang nyerah tuh misalnya udah jatuh, udah weh, tapi tanpa bangkit lagi gitu ya. Maksudnya orang yang sukses itu, orang yang sukses itu adalah orang yang meskipun jatuh beberapa kali tapi akan selalu bangkit gitu loh. Selalu selalu untuk berusaha mencoba lagi dan coba lagi gitu loh. Ingat kata Zawin, kesempatan pertama hanya salah maksudnya tuh salah maksudnya tuh gini, kalau kita hanya sekedar teori doang gitu tanpa action gitu ya, 0 sama dengan 0 gitu loh. Sama halnya kayak kita misalnya banyak berteori tapi actionnya nggak ada, percuma gitu loh, nggak ada hasilnya gitu loh. Kayak gitu intinya. Terus tetap tetap rendah hati, pokoknya selalu tetap rendah hati. Kalau semua dikit boleh mengenyak dikit. Jangan. Jangan cuma Tetap rendah hati, pokoknya tetap rendah hati gitu ya. Selalu memberikan hal positif kepada orang-orang gitu ya di sekitar kita, maupun misalkan ada orang yang gak semuanya pro ke kita ya. Dalam dunia ini tuh di kehidupan kita ada aja yang kontra, yang misalkan yang gak siap sama gitu goreng pasti selalu ada ya kan, selalu ada aja yang kayak gitu, tapi jangan ditanggepin lah yang kayak gitu, gak ada manfaatnya juga buat kita, capek sendiri juga dia nantinya ngurusin kita gitu kan. Kita ya udah fokus di diri kita sendiri gitu ya, jalani hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif gitu ya. Banyak hal positif itu tidak hanya dalam organisasi ataupun lain hal sebagainya gitu ya, itu bisa dilakukan di luar gitu ya, selain di kampus ataupun di organisasi. Terus apalagi ya, dan tetap tawakal intinya, balik lagi ke atas, berserah diri pada yang atas gitu ya. Hari kita mah manusia hanya bisa berusaha doang gitu ya. Yang menentukan mah orang dalam yang menentukan mah hanya Allah semata gitu ya. Kayak gitu. Ya gitu aja paling dari saya mah, dan gak ada keren-kerennya, maksudnya banyak kekurangan gitu loh. Intinya mah saling sharing aja lah, intinya mah saling sharing kayak gitu aja mungkin dari saya mah. Kang Maris. Boleh Kang Maris. Ya, apa ya? Ya apa ada, kita juga nggak ada keren-kerennya. Serius. Sebenarnya kalau harus dijawab ya pertanyaannya. Jadi tipsnya benar tadi banyaknya sama lah kayak tadi, rendah hati, karena mau gimana pun juga tetap rendah hati aja gitu kan. Jangan ngerasa ketinggian dan gimana, karena ya emang makin tinggi pohon makin kenceng anginnya kan. Tetap tegar gitu kan. Kalau istilah lain juga kayak padi semakin berisi semakin menunduk kan. Jadi tetap rendah hati, jangan ngerasa kalian tuh paling pintar, paling gimana, paling sibuk, paling bisa. Jangan, karena kadang suka ngerasa lah gitu. Kadang kalau aku pribadi ya, kadang suka ngerasa ketika lagi capek atau gimana, capek atau gimana, tapi mikir lagi
orang lain juga pasti capek gitu kan, orang lain juga punya capeknya, jadi apa ya, itulah apa bingung kata-katanya ya, itulah kayak gitu. Terus juga apa ya, terus berusaha, paling penting terus berusaha, terus nyoba hal baru, terus ngelakuin hal apapun yang istilahnya positif. Karena mau gimana pun juga kalian udah berusaha mau ngelakuin apapun itu yang tentunya positif, diridhoi sama Allah, pasti istilahnya mah hasilnya lah yang akan berbicara gitu kan. Mau gimana, entah misalnya kalian capek, kalian misalnya ngerasa capek sekarang atau gimana, tapi mungkin kedepannya kalian lebih banyak dikenal, kalian lebih ngerasa istilahnya hasil kalian, hasil kerja keras kalian lah yang nanti bakal berbicara gitu kan, kalau kalian tuh siapa gitu, kayak gitu. Terus tetap enjoy, jangan lupa, jangan ngerasa apa-apa tuh aduh capek, aduh jangan, ya capek apa pasti ada, cuman jangan terusan ditekuni gitu capek kalian tuh, karena memang secara nggak langsung itu juga bikin kalian jadi ngedown. Hubungannya adalah sama kalian terus tetap berpikir positif, sama halnya dengan istilah teori law of attraction. Kalau misalnya memang kalian tuh misal ya, contoh gitu, kalian tuh pengen mobil tapi kalian tuh kayak aduh mobil tuh mahal atau gimana, jangan mikir mobilnya mahal, tapi pikirlah kalian tuh bisa beli itu, gampang lah mobil mah, seberapa puluh juta bisa. Ya itu kan ya, misalnya ginjal Ya kayak gitu kan. Jadi jangan berpikir negatif, kalian tuh nggak bisa, tapi bisa kok gitu kan. Tetap berpikir positif, optimis gitu kan, tetap bisa lah, ini mah ini mah murah, bisa lah, dan juga kebeli, rumah segini kebeli gitu kan, IPK segini bisa gitu kan. Bisa gila. Bisa ya. Karena Bang Faris gini, saya juga kalau misalnya ada yang lihat misal motonya bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Disalawati. ya kapan lah dapat nama gitu kan, tapi salawati dulu aja gitu kan. Iya betul. Karena ya udah, insya Allah pasti bisa ketika memang kalian berpikir positif, secara nggak langsung alam bawah sadar juga apa ya, bakal mengikuti gitu, bakal memberikan energi positif juga ke kalian gitu. Kayak gitu. Sama ini sedikit tips yang aku udah ngelakuin ini dari 2019, tapi impactnya emang baru kerasa sedikit-sedikit deh sekarang. Kalau kalian punya goals, kalau misalnya kalian punya keinginan, tujuan, jangan lupa ditulis. Misal contoh kalian paling gampang deh, goals 2024 pengen kurus, pengen punya laptop, atau enggak kalian tuh paling gampang pengen bisa ikut proyekan sama dosen. Tulis aja kayak gitu, 10 poin, berapa poin, banyak terserah, nggak apa. Secara nggak langsung ketika kalian nulis kayak gitu, ya tadi alam bawah sadar kalian tuh kayak memberikan sinyal kalau tahun depan kalian bakal mengalami hal ini, dan kebuktian. Aku waktu itu nulis 2019 2020 aku lupa. Aku dulu nulis aku pengen bisa desain. Aku pengen bisa istilahnya mah bikin poster kayak gitu-gitu. Sekarang gak bayar lagi gitu. Sekarang iya muak gitu kan. Tapi di situ oh iya ya, ternyata dulu yang aku tulis ternyata itu yang aku alami sekarang gitu. Teman aku juga dulu ada itu juga nulis apa dulu segala macam, pengen kurus, beneran turun ke berat badannya ke segimana, atau mungkin juga ini aku juga gitu kan, itulah maksudnya. Pengen ikutan project sama dosen, beneran tahun sekarang ikutan bareng sama orang Apple juga. Jadi kayak sedikit tips yang emang aku coba dan ini terbukti. Karena ketika kalian gitu betul fokus banget, walaupun emang dikit-dikit gak langsung kayak brok dari awal tahun, enggak, pertengahan tahun baru kerasa, akhir tahun mungkin baru kerasa, tapi kan itu yang kalian tulis, dan ternyata itu juga yang memang kalian dapatkan ketika di tahun itu juga. Ketika misalnya kalian juga pengen sarjana di tahun segini, tulis kan apa-apa. Ya Allah pengen sarjana, amin gitu kan. Pengen lulus 3,5 tahun segala macam. Tulis juga di situ di kertas yang istilahnya mah kalian gak akan hilang lah kertas itu di buku atau apa. Karena waktu itu juga Akang baru nemu catatan itu, oh bener Akang nulis ini teh kesampaian gitu, kayak gitu. Dan ya bener, tawakal sama Allah, kita udah berusaha atau gimana pun jangan lupa berdoa. Betul. Karena mau gimana pun juga doa itu penting lah gitu. Mau kalian berusaha segimanapun, tapi kalian minta gitu, minta ke Allah mau apa dimudahkan. Mau misalnya mau gelar sarjana biar makin taat ibadahnya gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus apalagi Bang,
tipsnya kita mah udah nggak ada apa-apa lagi ya. Pede sih, jangan ngerasa kalian rendah hati, tapi istilahnya mah tetap pede lah. Kalian bisa ngelakuin apapun itu. Oke. Jadi kita harus optimis karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Kak? Betul, bukan hasil mengkhianati proses gitu Iya. ya, tapi pasti biasanya optimis apapun itu tuh emang ngedatangin ke diri kitanya juga baik lah. Mm-mm. Tapi saya jadi bangga lihat nih. Nah, Si boleh nih masih ada satu piring. Satu piring. Habis guys. Dingin. sepertinya sebelah sini udah Iya nih, piring Mantap. kanan sudah Bener, habis. kelaparan ini nih. Lanjut piring kedua. Boleh, Boleh. Seenak itu kah? Apa selapar itu? Kuat. Kuat lapar. Tapi alhamdulillah ya, udah dikasih minum, dikasih. Terima kasih panitia. Keren banget Bahe panitia dari podcast ini ya. Para jajaran-jajaran yang di belakang. mungkin nanti mah bisa agak disponsori gitu ya. Iya, Pak. Kan cuman snack gitu ya, ngasih padang masih pakai tahu ya. kadang Cocok. bener apa lima bener apa lima. Ntar bukan jadi podcast tapi ASMR. Mukbang. Podcast es bubang. Bener, bisa lah ya dikonsepkan bang, konsepin bang. Let's go. Siapa tahu kan? Iya, siapa tahu bener. Kayak gitu. Oke. Link ya segini kayak. Ya udah, kita udah sampai udah, ya, akhir. Aduh, sudah Kalau sampai akhir. rame ya ngobrolnya. Saya mah siap 24 jam juga. Saya kapan tidurnya gitu. Iya, tetap butuh istirahat bang. Iya, Oke, mungkin terima kasih kepada Kang Saipul dan juga Kang Faris atas menyempatkan waktunya Iya. ya nih datang ke podcast kan ya, apalagi Orang-orang ini sibuknya perdana sampai ke Iya, sini. betul. Orang-orang hebat gitu kan Iya. ya. Betul. Amin. Amin ya Allah. Mungkin tadi juga kan mau nge-spill IG-nya ya. Boleh, boleh Iya, ini. atau kan? IG-nya mau Boleh di mana? ya? Disimpan? Malu saya. Ya, akan paling dulu aja lah. Saya malu. Gak ada guys. Ya apa? Kan ini yang bilang IG man. Ya udah tuh. IG Saiful Rahman, Saiful_Rahman 7. Wis. Asik. Boleh ya, Yang satu lagi. Faris nih. Mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di mana? Apa ya? Yang di sini Di belakang sini juga nggak apa. Boleh. Editornya. Editor semangat, semangat editornya. Editor langsung garuk-garuk. Ya, pokoknya di bawah sini aja, saya dulu disimpan di sini ya. Nah, gitu aja. Ya, gitu. Kamaris gimana? Aku @farisakpori 1361. Tuh. Mau ditaruh di mana? Di mana? Di sini nih kos. Sini terserah lah bebas gitu. Oke. Dan ya gitulah. Apa sob? Ya. Nah, apalagi kemarin ya? Apa lagi? Mungkin Terakhir atuh kesan-pesan buat bahenya. nah gitu. Pokoknya pesan buat Bahe tetap semangat ya. Pokoknya di tengah gempuran ya proker HME gitu ya. Membuat apa ya sebuah hiburan yang bisa mengedukasi mungkin ya untuk bermanfaat bagi bisa aja dari warga daerah itu maupun dari halayak masyarakat yang luas gitu ya. Betul. Bisa memberikan impact yang luas juga dan berikannya nanti juga pahalanya akan mengalir gitu ya. Kalau misalkan kan apa ya? Apa lupa? Ilmu bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang Pahala jariah, ya jadi Gak tahu. Gak ada briefing kayak aku ngomong gini bener nggak gitu. ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang di-share gitu loh. Yang ramai gitu loh. Gitu. Kayak gitu, maksudnya saya tuh merangkai kata-kata gimana gitu kan. Kayak gitulah intinya. Oke. Sebaik-baiknya ilmu bermanfaat ada ilmu yang di-share itu ya. Wih. Disebarkan. Disebarkan luas kayak gitu lah. Kayak gitu sih Pak Ina saya. Itu aja semangat pokoknya buat Wahe. Asik. Siap. Mantap pokoknya Semangat makanannya terus. mantap. Ya habis piring ya guys ya. Boleh kemudian ya dibungkus. Nah, iya tadi asal panitia plastik. Ngalunyak. Ngalunjak. Ya, Ya, gitu. gimana, Jan? Kalau dari aku kesan pesannya seru banget ya. Alhamdulillah ketika dulu setahun bagian nyeting di belakang akhirnya sekarang kesampaian di depan ya. Benar-benar gimana ya? Gak nyangka guys gitu kan. Alhamdulillah dapat kesempatan di sini bisa sharing-sharing juga bareng Kang Epo orang hebat. Kita izin saya sok. Bareng juga host-host yang paling fenomenal ya. Nah, ini mantap, pokoknya. Selama beberapa pertemuan ke depan juga nanti kalian juga bakal sharing-sharing juga sama narasumber-narasumber lain. Iya. Pokoknya keren banget.
tetap semangat juga dan terus ada terus nih proker Bahe karena edukasi, hiburan semua ada di sini gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu Kayak kan. gitu. Kapan lagi lah mumpung. Dan ini juga kan di-share ke YouTube ya mungkin ya. Iya. Jadi kalian bisa istilahnya bisa tonton ulang gitu kan atau apalah terserah mau diapain apa kayak gitu kan. Gitu dan apa ya? Pesannya ya tadi sih semoga tetap lanjut sampai beberapa season. Ini season keberapa ya? Amin. Keempat tuh. Iya. Season keempat mulai sampai 14. Waduh. 40. Ada chemistry. Gitu kan. Bang bisa gitu. Chemistry. Kayak gitu kan siapa tahu makin manjang dan istilahnya mah makin banyak yang bisa di-share gitu sama Iya. dari program kerja ini gitu. Ya. Amin. Itu Oke. sampai habis kerja. Heeh. Oke, ini sekali lagi ya terima kasih. Terima kasih buat Terima kasih akang-akang juga. yang udah Terima kasih juga kasih kami. buat- Makasih juga buat panitia-panitia Ya, tuh yang lagi terima sampai kasih. tidur itu di Mungkin situ. ya, para kru nih para kru yang ada di belakang layar. Iya, teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan ya buat episode-episode selanjutnya. ya. Nah, Pokoknya itu harus ditunggu di episode subscribe selanjutnya. ya, Subscribe, like, and comment. Share juga kan. Share juga, Iya, boleh. betul. Pokoknya nantikan juga episode selanjutnya episode 3 berarti ya Hani. Iya, betul. Di channel YouTube apa? Channel YouTube HME FPTK. Dan juga Spotify-nya. Betul. Oke. Pokoknya teman-teman terima kasih udah menonton podcast Bahe episode kedua ini. Terima kasih. Mungkin kita itu dulu nggak sih jargon Bahe dulu? Boleh, Barengan sama boleh. Kang ini, ya. Cobain Kang, cobain Ya. Kang. Nah, berbeda yuk. Briefing. Nanti kalau kita sebutin Bahe, Bahe. bincang bareng HME. Oh, Nah. HME. Iya. Bercanda. HME. Boleh, yuk. Boleh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tonton lagi Bahe bincang bareng HME.